Mertua suruh suami ceraikan aku karena aku tak kunjung hamil. Setelah resmi cerai dia menyesali perbuatannya karena aku melakukan ini. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Teras rumah kecil itu selalu menjadi panggung utama kebahagiaan Aisyah dan Rendra. Dindingnya yang dicat krem pucat seolah menjadi kanvas yang merekam setiap tawa, setiap bisikan mesra, dan setiap helai impian yang mereka rajut selama 3 tahun pernikahan. Sore itu, aroma melati dari pot bunga di sudut teras beradu mesra dengan aroma kopi hitam yang baru diseduh Aisyah. Matahari perlahan-lahan merangkak turun, membiaskan cahaya jingga keemasan yang menghangatkan suasana. Ini adalah waktu favorit mereka, saat jeda sejenak dari hiruk-pikuk dunia di luar sana. Aisyah duduk di kursi kayu rotan, menyesap teh hangatnya perlahan. Ia adalah sosok wanita yang memancarkan ketenangan layaknya embun pagi. Usianya menginjak 28 tahun, dengan sorot mata yang teduh namun menyiratkan kedalaman pemikiran yang tak terduga. Rambutnya yang hitam legam ia kuncir sederhana, memperlihatkan garis wajahnya yang lembut. Di balik penampilan sederhananya, Aisyah menyimpan sebuah samudera rahasia mengenai latar belakangnya yang luar biasa. Sebuah rahasia yang ia segel rapat-rapat, bahkan dari Rendra, suaminya yang sangat ia cintai. "Mas, kopi kamu sudah dingin. Loh, kamu itu selalu begini, tenggelam dalam lautan ide di laptopmu sampai lupa waktu," kata Aisyah dengan nada yang syarat akan perhatian yang tulus. Tangannya terulur lembut menyentuh punggung tangan Rendra yang masih asyik menari di atas keyboard. Rendra, suaminya, seorang pria dengan ambisi yang membara di usia 30 tahun, mendongak. Senyumnya selalu menjadi sumber energi bagi Aisyah. Rendra adalah seorang arsitek. Ia baru saja mendirikan biro desain kecilnya sendiri, yang ia namakan Jejak Rancang. Nama itu melambangkan keinginannya untuk meninggalkan jejak di setiap desain bangunan yang ia ciptakan. Ia tampan, pekerja keras, dan yang paling penting bagi Aisyah, ia adalah pria yang jujur dan tulus. "Ah, sayang, maafkan aku. Sedang kejar target untuk presentasi proyek properti mewah di kawasan selatan. Proyek ini, kalau berhasil, bisa jadi gerbang emas untuk Jejak Rancang," jawab Rendra, menutup laptopnya dengan bunyi klik yang pelan. Ia menarik kursi mendekat, memeluk pinggang Aisyah dan menyandarkan kepalanya di bahu istrinya. "Untung ada kamu yang selalu menjadi kompas hidupku, mengingatkanku pada hal-hal kecil tapi penting." "Tentu saja. Semua hal tentang Mas adalah detail penting buatku. Ingat kata Mas dulu, kita akan membangun istana impian kita dari nol. Aku akan selalu menjadi pembangun fondasi yang kokoh untuk Mas," balas Aisyah, mengelus rambut Rendra dengan lembut. Hidup mereka memang dipenuhi kesederhanaan. Rendra hanya tahu bahwa Aisyah bekerja sebagai tenaga administrasi lepas yang bekerja dari rumah. Sebuah kisah yang ia ciptakan untuk menutupi pekerjaan aslinya sebagai editor profesional dan konsultan senior untuk sebuah perusahaan penerbitan multinasional yang ia warisi. Penghasilannya, yang nilainya fantastis, ia simpan dalam sebuah rekening rahasia yang ia sebut dana mimpi Aisyah. Ia tak ingin Rendra tahu kekayaan ini. Ia ingin Rendra berhasil dengan usahanya sendiri, tanpa bayang-bayang harta istrinya. Baginya, cinta yang tulus adalah cinta yang setara, bukan cinta yang didasari privilege finansial. Namun, di balik kehangatan sore itu, ada awan mendung yang perlahan mulai membayangi. "Sayang, coba lihat mataku sebentar," pinta Rendra. Wajahnya yang tadi berseri kini terselip sedikit kerutan cemas. "3 tahun, sayang. Sudah 3 tahun kita berlayar." Ibu semakin sering membahasnya. Aisyah tahu, Rendra berbicara tentang anak. Permintaan untuk memiliki cucu, sebuah melodi yang semakin lama semakin sumbang di telinga mereka, terutama karena didendangkan dengan keras oleh Bu Lastri, ibunda Rendra. Tadi siang, ibu menelepon lagi. Beliau bilang, kalau aku tidak segera punya keturunan, Jejak Rancang akan dilihat sebelah mata oleh kolega bisnisnya yang kolot. Katanya, seorang pria sukses harus punya pewaris yang jelas, tutur Rendra, nadanya dipenuhi frustrasi dan beban. Aisyah menggenggam tangan Rendra erat.
Aku mengerti kekhawatiran ibu, Mas. Apalagi di lingkungan bisnis, hal-hal seperti ini memang sering dijadikan alat ukur keberhasilan yang tidak masuk akal. Tapi, Mas, tolong jangan terlalu memikirkannya. Kita sudah berusaha, Mas. Kita sudah ke dokter, dan dokter bilang kita berdua baik-baik saja. Aisyah berbohong. Itu adalah kebohongan putih pertama dan terberat yang ia ucapkan. 1 tahun yang lalu, saat Rendra sedang sibuk-sibuknya dengan proyek awal, Aisyah diam-diam pergi ke dokter kandungan. Hasilnya jelas. Aisyah memiliki sindrom ovarium polikistik, POS, yang cukup parah, membuat peluangnya untuk hamil secara alami sangat kecil. Ia telah mencari solusi medis dan tahu bahwa ia memerlukan serangkaian pengobatan intensif dan mahal. Tetapi, saat itu, Rendra sedang terjerat pinjaman modal awal untuk bisnisnya. Mengatakan kebenaran itu sama saja dengan menimpakan gunung kekhawatiran di pundak Rendra. Ia memutuskan untuk menyimpan hasil pemeriksaan itu, menyimpannya di dalam kotak Pandora rahasia di lubuk hatinya. Ia memilih menyalahkan takdir dan waktu, berharap mukjizat akan datang, sambil ia terus mencari solusi dengan uang pribadinya yang ia rahasiakan. Aku tahu, sayang. Tapi kamu juga tahu Ibu Lastri. Beliau sangat keras kepala. Beliau punya hati emas dan sangat menyayangiku. Tapi cara beliau menunjukkan sayangnya seringkali menusuk. Rendra menghela napas berat. Bu Lastri adalah seorang wanita yang sangat terorganisir dan berwibawa. Ia adalah pensiunan kepala sekolah yang sangat dihormati di lingkungannya. Baginya, kedisiplinan dan pencapaian adalah mata uang tertinggi. Ia mencintai Rendra lebih dari segalanya. Tetapi rasa cinta itu dibungkus dengan ekspektasi yang tinggi, termasuk soal keturunan. Bu Lastri selalu menanamkan pemikiran pada Rendra bahwa sukses itu utuh, dan keutuhan itu berarti memiliki keluarga yang mapan dan pewaris. Tiba-tiba, ponsel Rendra berdering. Itu panggilan dari nomor asing, tetapi dengan kode area yang familiar dari salah satu bank besar. Rendra mengangkat telepon, wajahnya langsung menegang. Ekspresi cerianya dalam sekejap hilang, digantikan oleh kekosongan dan ketakutan. Apa? Dana itu? Kenapa bisa tertahan? Tapi itu sudah jatuh tempo. Kalau begini, proyek yang di Tegalrejo bisa kolapse. Suara Rendra meninggi, penuh kepanikan. Aisyah meraih tangan Rendra, mencoba menenangkannya. Ia mendengarkan sisa percakapan Rendra yang dipenuhi kata-kata seperti investor ingkar janji, penalti kontrak, dan krisis likuiditas. Rupanya, proyek besar yang ia banggakan tadi, proyek yang Rendra harapkan menjadi gerbang emas, kini terancam hancur karena ingkar janji investor di menit-menit terakhir. Setelah telepon ditutup, Rendra menjatuhkan ponselnya ke sofa. Kita tamat, sayang. Proyek besar itu, dana investasi dari Pak Dullah macet. Padahal besok pagi harus bayar material dan tukang. Kalau gagal, kita harus bayar penalti yang jumlahnya bisa membuat jejak rancang, tutup buku. Wajahnya pucat pasi. Ia memegang kepala dengan kedua tangan, seolah sedang menahan beban langit. Aisyah menarik Rendra ke dalam pelukan. Sabar, Mas. Tarik napas. Jangan ambil keputusan gegabah. Kita akan mencari jalan keluar. Mas, kita pasti bisa. Di dalam pelukan itu, Aisyah merasakan jantungnya berdetak kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena sebuah rencana darurat yang sudah lama ia siapkan kini harus segera diaktifkan. Ia tahu persis berapa jumlah dana yang dibutuhkan Rendra untuk menyelamatkan proyek itu. Dana yang ia simpan di dana mimpi Aisyah, jumlahnya jauh lebih besar dari yang dibutuhkan Rendra. Mas, aku akan carikan solusi. Mungkin aku bisa meminjam dari teman lamaku yang punya banyak kenalan pengusaha, kata Aisyah, suaranya mantap, mencoba meyakinkan Rendra. Rendra menggeleng. Tidak, sayang. Aku tidak mau membebanimu. Ini urusanku. Aku akan coba cut loss proyek itu, meskipun harus rugi besar. Jangan putus asa, Mas. Masih ada waktu sampai besok pagi, ujar Aisyah, memandang Rendra dengan tatapan penuh cinta dan tekad. Ia memeluk suaminya lebih erat, mengambil keputusan di dalam hati. Demi Rendra dan impiannya, ia akan menjadi investor misterius itu. Ia harus menyuntikkan dana tanpa identitas,
agar Rendra tetap bangga pada dirinya sendiri dan bisnisnya tetap selamat. Malam semakin larut. Rendra akhirnya tertidur pulas setelah kelelahan menghadapi krisis mendadak. Aisyah, dengan hati-hati, bangkit dari tempat tidur. Ia menyalakan lampu meja kecil dan membuka laptopnya. Jemarinya menari di atas keyboard laptop yang jauh lebih canggih dari yang Rendra miliki. Ia membuka interface bank, lalu ia mentransfer jumlah uang yang sangat besar ke rekening perantara, dengan instruksi khusus agar dana tersebut disalurkan ke rekening perusahaan Rendra sebagai dana talangan investor anonim. Esok pagi, saat semua transaksi selesai, Aisyah memandang layar laptop yang menampilkan saldo rekeningnya. Angka itu jauh berkurang, tetapi hatinya terasa damai. "Ini semua untukmu, Mas," bisiknya lirih. Tiba-tiba, mata Aisyah tertuju pada sebuah pesan masuk yang terlupakan di sudut layar. Itu adalah pesan dari nomor asing, dari seorang kenalan lama yang bekerja di rumah sakit elit. Isi pesan itu membuat darah Aisyah seolah berhenti mengalir. "Aisyah, aku dapat data dari bagian rawat jalan. Ibu Lastri, beliau baru saja melakukan pemeriksaan menyeluruh dengan dokter spesialis. Hasilnya kurang baik." Jantung Aisyah mencelos. Masalah bukan hanya tentang anak dan bisnis, tetapi juga tentang kesehatan ibu mertuanya. Sebuah bom waktu baru saja diletakkan di tengah kebahagiaan mereka, dan Aisyah tahu, ia harus bersiap menghadapi badai yang akan datang. Ia harus bergerak cepat, sendirian, agar Rendra tidak hancur oleh beban ganda ini. Ia memejamkan mata, mengumpulkan segala keberanian, karena ia tahu, pengorbanan terbesarnya akan segera dimulai. Pagi itu, udara terasa seperti kaca tipis yang siap pecah kapan saja. Setelah semalam suntuk bergelut dengan transfer dana rahasia dan menerima kabar buruk mengenai Bu Lastri, Aisyah mendapati dirinya berdiri di dapur, menyiapkan sarapan seolah tidak terjadi apa-apa. Senyumnya dipaksakan, sebuah topeng ketenangan yang ia kenakan demi Rendra. Rendra turun dari lantai atas dengan langkah gontai, matanya terlihat lelah dan dipenuhi kecemasan. "Pagi, sayang. Maaf, aku tidak bisa sarapan banyak. Pikiranku kalut," ujar Rendra, meraih kunci mobilnya. "Aku harus segera ke kantor untuk membereskan kekacauan ini. Aku akan coba bicara baik-baik dengan stakeholder proyek di Tegalrejo, meskipun aku tahu, mereka tidak akan mau mendengarkan." "Mas, tunggu sebentar." Aisyah menahan langkahnya. "Sudah coba cek rekening perusahaanmu pagi ini?" Rendra mengerutkan kening. "Buat apa? Saldo kita tinggal sisa untuk operasional rutin, sayang. Dana untuk proyek itu sudah pasti hangus." "Cek saja dulu, Mas. Aku punya firasat, langit akan mengirimkan keajaiban untuk orang yang sekerja keras dirimu," kata Aisyah, menyentuh pipi Rendra dengan tatapan penuh arti. Rendra mengalah, mengambil ponselnya dengan setengah hati. Dalam hitungan detik, matanya yang semula layu mendadak membulat, memantulkan keterkejutan dan kelegaan yang luar biasa. "Aisyah, ya Tuhan, ada transfer dana masuk. Jumlahnya cukup untuk menalangi semua material dan penalti kontrak." "Siapa ini? Atas nama investor anonim percaya jejak rancang?" Rendra hampir berteriak. Suaranya dipenuhi euforia yang tak tertahan. Ia membaca detail transfer itu berulang kali, seolah takut matanya salah melihat. Aisyah tersenyum lega. Rencana penyelamatannya berhasil. "Aku bilang apa, Mas? Ada orang baik di luar sana yang melihat betapa gigihnya kamu. Mungkin ini adalah malaikat pelindung bisnismu." "Ini bukan sekadar malaikat, sayang. Ini adalah tangan Tuhan yang terulur. Aku harus segera ke kantor. Aku harus mengamankan dana ini dan membayar semua kewajiban." "Terima kasih, sayang. Kehadiranmu benar-benar membawa hoki untuk hidupku," ujar Rendra, mencium kening Aisyah dengan penuh kasih sayang sebelum bergegas pergi. Semangatnya kembali berlipat ganda. Aisyah menatap kepergian Rendra. Hatinya menghangat, namun di sudut lain, ia merasa sebilah pisau dingin menusuk. Ia harus menutupi jejak investor anonim itu serapi mungkin. Beberapa jam kemudian, saat Aisyah sedang bersiap untuk menyelesaikan pekerjaan editor lepasnya, sebuah pesan masuk dari kontak rumah sakit yang ia hubungi semalam. Isinya berupa file PDF laporan medis awal yang sangat dirahasiakan.
Aisyah membuka file itu dengan tangan gemetar. Matanya menyusuri istilah-istilah medis yang asing, hingga ia menemukan dua kata yang membuatnya jatuh terduduk di kursi. Adenokarsinoma kolon, suspek stadium awal. Kanker. Bu Lastri mengidap kanker. Air mata Aisyah menetes, membasahi layar. Ketakutan terbesar kini menjadi kenyataan. Ini bukan lagi soal omelan mertua atau bisnis yang bangkrut. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ia segera menelepon dokter spesialis yang namanya tertera di laporan tersebut. "Dokter, saya Aisyah, menantu Bu Lastri. Saya mohon, jangan pernah katakan ini pada Rendra dan Bu Lastri, terutama Rendra," pinta Aisyah, suaranya bergetar menahan tangis. Rendra baru saja lolos dari krisis bisnis besar. Jika ia tahu ibunya sakit seberat ini, ia bisa kolapse. Dokter itu, yang ternyata mengenal baik Aisyah dari proyek Corporate Social Responsibility penerbitan mereka, setuju dengan berat hati. "Baik, Bu Aisyah. Saya tahu Anda tidak ingin menambah beban mental Rendra. Tapi Anda harus tahu, penanganan ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan harus segera dilakukan. Saya akan tanggung semua, dokter. Tolong buat seolah Bu Lastri masuk dalam program bantuan sosial eksklusif atau skema apapun yang tidak melibatkan Rendra. Saya akan mentransfer dana segera," tegas Aisyah. Keputusannya sudah bulat. Ia akan menggunakan harta rahasianya untuk menyelamatkan nyawa Bu Lastri. Ponsel Aisyah berdering. Kali ini, nomor Bu Lastri. Aisyah segera menghapus air matanya, menarik napas dalam-dalam, dan mengubah nadanya menjadi seramah mungkin. "Halo, Bu. Ada apa?" "Aisyah, cepat kamu ke rumah Ibu sekarang. Ada hal penting yang harus kita bicarakan." Ibu tidak menerima alasan. Rendra sedang sibuk mengurus uangnya yang mendadak muncul itu. Suara Bu Lastri terdengar tegas, tanpa basa-basi, seperti lonceng gereja yang berdentang di tengah hari. Dengan perasaan campur aduk antara rasa sedih mendalam karena penyakit Bu Lastri dan rasa tegang menghadapi rapat darurat mertuanya, Aisyah bergegas menuju rumah Bu Lastri. Setibanya di rumah Bu Lastri, Aisyah langsung disambut di ruang tamu yang rapi dan sunyi. Bu Lastri duduk di sofa utama. Wajahnya terlihat sedikit pucat, tetapi sorot matanya tetap tajam dan menghakimi. "Duduk, Aisyah. Ibu tidak punya banyak waktu. Rendra baru saja menelepon. Dia bilang proyeknya selamat karena ada investor hantu yang menyuntikkan dana." Ibu lega. Setidaknya anak ibu punya jalan keluar. Bu Lastri memulai, nadanya seolah mengizinkan Aisyah duduk. "Syukurlah, Bu. Rendra memang pantas mendapatkan kebaikan itu," balas Aisyah pelan. Bu Lastri mendengus kecil. "Kebaikan? Jangan terlalu naif, Aisyah. Bisnis itu kejam. Dan kamu tahu apa yang ibu lihat di balik semua keajaiban itu?" Bu Lastri mengambil selembar koran dari meja. Isinya berita tentang seorang pengusaha muda sukses yang baru saja dikaruniai anak kembar. Ia melemparkan koran itu di depan Aisyah, tatapannya menusuk. "Ibu melihat kegagalan," lanjut Bu Lastri, suaranya rendah namun penuh penekanan. "Ibu melihat wanita yang tidak bisa memberikan penerus yang sah untuk Rendra. Seorang wanita yang hanya bisa berharap pada keajaiban orang lain untuk menyelamatkan suaminya. Lihat ini, anak rekan bisnis Rendra. Baru setahun menikah sudah hamil. Kamu sudah 3 tahun. Apa yang kamu berikan pada Rendra selain harapan palsu?" Aisyah menunduk, dadanya terasa sesak. Kata-kata Bu Lastri seolah cambuk berapi di punggungnya. Ia ingin sekali berteriak, "Aku tidak mandul, aku sakit, dan aku yang menyelamatkan Rendra dengan uangku sendiri." Tapi ia tak bisa. Ia tak boleh menambah beban pikiran Bu Lastri yang kini harus berjuang melawan penyakit mematikan. "Maafkan saya, Bu. Kami sudah berusaha sekuat tenaga," ujar Aisyah, mencoba menahan air matanya. "Berusaha? Usaha kamu itu hanya membuang-buang waktu dan uang Rendra. Dengar, Nak." Bu Lastri mengeluarkan selembar amplop tebal. "Ibu tidak bermaksud jahat. Tapi ibu melakukan ini untuk kebaikan Rendra dan kelangsungan bisnisnya. Rendra butuh pondasi keluarga yang kuat, dan kamu tidak bisa memberikannya." Bu Lastri mendorong amplop itu ke depan Aisyah. "Ini cek. Ambil ini. Uang ini lebih dari cukup untuk kamu memulai hidup baru di luar sana. Setelah krisis ini,
Rendra akan menjadi buruan banyak wanita. Ibu tidak mau Rendra terikat pada pernikahan tanpa masa depan. Aisyah menatap amplop itu, lalu menatap Bu Lastri. Hatinya menjerit. Dia diceraikan karena dituduh mandul dan tak punya apa-apa. Padahal ia sedang menyalurkan miliaran rupiahnya untuk menyelamatkan keluarga ini. Pengorbanan apalagi yang lebih menyakitkan daripada ini? Ibu menyuruh saya, meminta Rendra untuk menceraikan saya. Tanya Aisyah, suaranya nyaris hilang. Ya, ibu tidak meminta, ibu memerintahkan. Kamu adalah wanita yang baik, Aisyah. Tapi kamu tidak cocok untuk Rendra yang ambisius. Rendra butuh wanita yang bisa memberinya senjata untuk masa depan, keturunan dan networking yang kuat. Dan kamu tidak punya keduanya, tegas Bu Lastri, tatapannya penuh tekanan, membuat Aisyah merasa seperti debu tak berharga. Aisyah mengambil amplop cek itu, jari-jarinya dingin. Ia tahu, menolak cek ini akan membuat Bu Lastri curiga dan semakin memaksa Rendra. Menerimanya akan membuatnya terlihat serakah. Sebuah reputasi buruk yang justru akan mempermudah jalannya untuk diusir tanpa menimbulkan banyak pertanyaan. Ia harus pergi. Ia harus menjadi pihak yang jahat dalam cerita ini agar Rendra dan Bu Lastri bisa fokus pada pemulihan bisnis dan pengobatan. Baik, Bu. Saya akan bicara pada Rendra, ucap Aisyah pelan, bangkit dari sofa, membiarkan dirinya menanggung semua tuduhan dan rasa sakit itu. Bagus. Jangan buat Rendra kesulitan, Bu Lastri membalas, raut wajahnya sedikit melunak, seolah ia baru saja menyelesaikan tugas berat. Saat Aisyah berjalan menuju pintu, pandangannya tertuju pada tas tangan Bu Lastri yang terbuka sedikit di atas meja. Di dalamnya, terselip selembar kertas kecil. Itu adalah kartu janji temu rumah sakit. Aisyah bergerak cepat, pura-pura mengambil kunci mobilnya yang tertinggal di meja, dan sekilas membaca nama dan departemen yang tertulis di kartu itu. Dr. Haris, spesialis onkologi. Jantung Aisyah mencelos untuk kedua kalinya hari itu. Kali ini, lebih dalam dan lebih menyakitkan. Jadi, ini bukan sekadar sakit biasa. Bu Lastri sudah tahu penyakitnya, tetapi memilih menyembunyikannya dari Rendra dan justru menggunakan energi terakhirnya untuk mendesak perceraian. Aisyah mencengkeram cek di tangannya. Cek yang seharusnya menjadi harga perpisahan ini, kini berubah menjadi dana darurat yang sah yang ia butuhkan untuk menutupi biaya awal pengobatan yang akan ia bayar secara diam-diam. Aisyah melangkah keluar dari rumah Bu Lastri. Tubuhnya terasa ringan namun hatinya seberat batu granit. Ia harus menyusun strategi baru. Ia harus menjadi pihak yang menceraikan Rendra, menuntut harta secukupnya agar terlihat logis, dan menghilang. Ia harus menjadi pahlawan yang memilih menjadi villain dalam kisah mereka agar Rendra dan Bu Lastri bisa selamat. Maafkan aku, Mas. Aku harus melakukannya. Ini semua demi kamu dan ibu, bisik Aisyah, memandang rumah yang sebentar lagi tidak akan lagi menjadi miliknya. Panggung perpisahan itu kini sudah disiapkan. Malam itu, rumah kecil Aisyah dan Rendra terasa seperti sebuah kapal karam yang perlahan tenggelam dalam kesunyian yang memekakan. Setelah pulang dari rumah Bu Lastri, Aisyah menghabiskan waktu berjam-jam di kamarnya, merancang skenario terburuk dan menyiapkan rencana pelarian yang sempurna. Cek pemberian Bu Lastri, yang kini terasa seperti secarik surat hukuman, ia letakkan di meja, siap menjadi bagian dari drama perpisahan yang harus ia mainkan. Rendra pulang larut malam, wajahnya terlihat lelah namun matanya memancarkan kelegaan dan rasa syukur yang luar biasa. Ia segera mencari Aisyah. Sayang, kamu tidak akan percaya. Semuanya beres. Dana itu, dana dari investor anonim itu sungguh penyelamat. Aku berhasil bayar semua utang dan penalti. Proyek kita aman. Sayang, aku ingin merayakannya, seru Rendra, mencoba memeluk Aisyah dari belakang. Aisyah berdiri kaku. Ia menarik diri perlahan, seperti patung es yang enggan disentuh. Mas, duduklah. Ada yang harus kita bicarakan, kata Aisyah, suaranya dipaksakan datar, jauh dari intonasi lembut yang biasa Rendra dengar. Rendra merasakan ada yang tidak beres. Kehangatan yang ia kenal selama 3 tahun tiba-tiba menguap, digantikan oleh angin dingin yang menusuk. Ada apa, sayang? Apa ibu datang lagi? Jangan dengarkan perkataannya.
Aku tidak peduli dengan semua tuntutan keturunan itu. Yang aku pedulikan hanya kamu, ucap Rendra, berusaha meraih tangan Aisyah, namun Aisyah menariknya menjauh. Aisyah menatap mata Rendra lurus-lurus, sebuah perisai tebal menutupi semua cinta dan rasa sakitnya. Ia harus bersikap kejam. Aku lelah, Mas. Aku lelah berpura-pura kuat. Aisyah memulai. Setiap kata terasa seperti pecahan kaca di tenggorokannya. Aku lelah dengan harapan palsu. Aku lelah dengan tekanan ibu. Dan aku lelah dengan diriku sendiri. Rendra tertegun. Apa maksudmu, sayang? Aku tidak mengerti. Aku sudah memikirkan ini matang-matang, Mas. Aku ingin kita berpisah, kata Aisyah. Ia mengucapkan kata berpisah itu dengan penekanan yang dingin, membuatnya terdengar final dan tak terbantahkan. Wajah Rendra pucat pasi. Ia bangkit dari kursi, tatapannya dipenuhi kepanikan. Aisyah, kamu bercanda? Ini pasti karena masalah anak, kan? Kita bisa mencoba cara lain. Kita bisa adopsi, sayang. Atau kita coba program bayi tabung. Uang dari proyek ini, kita bisa gunakan. Tidak, Mas, potong Aisyah tajam. Aku tidak mau membuang-buang uangmu lagi untuk hal yang tidak pasti. Aku sudah menjalani pemeriksaan rahasia. Aku punya masalah kesuburan yang serius. Dokter bilang kemungkinannya sangat kecil. Aku tidak ingin menjadi penghambat impianmu untuk memiliki keluarga utuh. Aisyah melihat Rendra gemetar. Matanya berkaca-kaca. Sebuah danau keputusasaan mulai terbentuk. Ini adalah bagian tersulit. Ia harus membuat Rendra percaya bahwa perpisahan ini adalah keinginannya, bukan paksaan. Bukan hanya itu, Mas. Aku merasa tidak nyaman hidup dalam kesederhanaan ini, lanjut Aisyah, melontarkan kebohongan kedua yang paling menyakitkan. Ia mengambil cek dari Bu Lastri dan meletakkannya di meja. Ibu memberiku ini. Sebenarnya, aku merasa pantas mendapatkan lebih dari ini. Selama ini, aku hanya menahan diriku. Aku ingin kehidupanku yang dulu. Aku ingin kembali bebas, tanpa beban harapan dan tekanan finansial. Aku butuh kebahagiaanku sendiri. Rendra menatap cek itu, lalu menatap Aisyah. Matanya yang sebelumnya penuh cinta kini dipenuhi kekecewaan yang dalam dan amarah yang terpendam. Hatinya hancur. Ia tidak menyangka Aisyah akan mengucapkan kata-kata itu. Wanita yang ia cintai, yang ia pikir mencintainya dengan tulus, ternyata haus akan harta dan gengsi. Jadi, ini semua tentang uang? Setelah aku berhasil menyelamatkan bisnisku, kamu justru ingin pergi, membawa uang dari ibu, dan menuntut lebih? Tanya Rendra, suaranya bergetar menahan luapan emosi. Aku tidak menyangka kamu serendah ini, Aisyah. Aku pikir cinta kita lebih berharga dari sekadar uang atau harta. Cinta tidak bisa memberiku masa depan, Mas, jawab Aisyah dingin. Ia mengabaikan rasa perih di dadanya yang seolah digergaji oleh perkataan Rendra. Aku ingin kejelasan. Aku tidak mau menghabiskan masa mudaku menunggu hal yang tidak pasti. Aku minta kita segera mengurus perceraian. Aku akan mengambil hakku, dan kamu bisa mencari wanita lain yang bisa memberimu keturunan dan kehidupan yang kamu inginkan. Rendra mundur selangkah, seolah Aisyah baru saja menampar wajahnya. Baik, Aisyah. Jika itu yang kamu mau. Jika harta lebih penting daripada janji suci kita, aku akan kabulkan perpisahan ini. Tapi ketahuilah, kamu telah merusak sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu perbaiki. Kamu telah menghancurkan cintaku padamu. Ucapan terakhir Rendra adalah palu godam yang menghantam pertahanan Aisyah. Ia menahan napas, menahan air mata yang mendesak keluar, membiarkan Rendra pergi meninggalkan ruangan dengan langkah gusar. Setelah Rendra keluar, Aisyah jatuh merosot ke lantai, menangis tanpa suara. Misi pengorbanan itu kini memasuki fase paling menyakitkan. Keesokan harinya, Aisyah segera bergerak cepat. Ia menghubungi notaris pribadinya, seseorang yang sudah lama dipercayanya, untuk mengurus segala dokumen yang ia butuhkan. Tolong urus perceraianku dengan Rendra secepatnya, pinta Aisyah melalui sambungan telepon rahasia. Aku ingin menuntut sebagian kecil dari harta Gonogini, hanya cukup untuk menutupi biaya operasional pengobatanku dan pengobatan Bu Lastri nanti.
Buat agar tuntutan itu terlihat wajar dan tidak mencurigakan. Aisyah kemudian pergi ke rumah sakit. Ia menemui Dr. Haris, spesialis onkologi yang menangani Bu Lastri. "Dokter, saya ingin Bu Lastri segera menjalani prosedur. Semua biaya, dari sekarang sampai selesai, saya yang tanggung," tegas Aisyah, menyerahkan kartu kredit premium yang nilainya tak terhingga. Dr. Haris terkejut melihat kartu itu. "Bu Aisyah, ini kartu prioritas. Anda benar-benar mampu membiayai pengobatan ini tanpa bantuan Rendra?" "Ya, dokter. Saya mohon, rahasiakan identitas saya. Jika Rendra atau Bu Lastri bertanya, katakan saja semua ini adalah dana dari Yayasan Filantropi Rahasia yang terikat sumpah kerahasiaan." "Bu Lastri tidak boleh stres. Dia harus fokus sembuh," pinta Aisyah. Aisyah juga mengatur tim perawat khusus yang dibayar di atas rata-rata untuk selalu memantau Bu Lastri di rumah. Tim perawat itu hanya tahu bahwa majikan mereka adalah Nona A, seorang filantropi yang sangat peduli pada Bu Lastri. Proses perceraian berjalan dingin dan cepat, seperti badai di tengah musim kemarau. Aisyah mempertahankan sikap dinginnya, membuat Rendra semakin yakin bahwa mantan istrinya itu memang hanya mengejar harta. Di sisi lain, Bu Lastri, yang sudah mulai merasakan sakit kepala yang semakin hebat, menjadi semakin lemah. Suatu sore, Rendra datang ke rumah ibunya. Ia melihat ibunya sedang terbaring di sofa. "Ibu, kenapa belum ke dokter? Proyekku sudah aman, Bu. Kita bisa." "Ibu sudah ke dokter, Rendra. Tapi hanya cek rutin. Ibu hanya kelelahan. Kamu tenang saja. Sekarang fokuslah pada bisnismu. Dan kamu tahu, setelah kamu menceraikan Aisyah, banyak anak kolega ibu yang siap dikenalkan padamu," kata Bu Lastri, berusaha tersenyum, menyembunyikan rasa sakitnya. Rendra menghela napas. "Iya, Bu. Aku akan fokus." Tapi entah kenapa, setelah berpisah dengan Aisyah, bisnis ini terasa hampa. Tepat saat Rendra mengucapkan kata-kata itu, telepon Bu Lastri berdering. Itu dari rumah sakit. "Iya, saya Bu Lastri. Program bantuan sosial eksklusif?" "Ya, saya siap. Kapan saya harus mulai prosedur?" tanya Bu Lastri. Rendra terkejut. "Program bantuan sosial apa, Bu? Siapa yang mengurusnya?" "Oh, ini hanya undian dari yayasan. Katanya ibu beruntung terpilih untuk mendapatkan medical check-up gratis dan bantuan pengobatan jika ada masalah. Katanya program ini sangat rahasia," jawab Bu Lastri cepat, mencoba menutupi kebenaran yang sebenarnya ia sendiri tidak tahu siapa dermawan di balik ini. Di kejauhan, di dalam mobil yang diparkir tersembunyi, Aisyah memperhatikan Bu Lastri. Ia baru saja menghubungi rumah sakit untuk memberitahu Bu Lastri tentang skema program bantuan sosial eksklusif itu. Aisyah menutup tirai mobil, menyandarkan kepalanya. Ia baru saja menandatangani surat-surat perceraian. Secara hukum, ia dan Rendra kini adalah orang asing. Ia telah dicap sebagai wanita mandul dan mata duitan oleh suaminya dan mertuanya sendiri. Tetapi, ia tahu, pengorbanan ini adalah satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan dua orang yang paling ia cintai. "Selamat jalan, Mas Rendra. Aku harus pergi, membawa semua rahasia ini ke dalam pengasingan," bisik Aisyah, tangannya mengelus perutnya yang masih rata. Ia tersenyum tipis, senyum yang menyimpan keajaiban kecil yang ia rahasiakan dari Rendra. Keajaiban yang akan menjadi alasan Rendra menyesali perbuatannya nanti. Dunia Rendra pasca perceraian terasa seperti ruangan beku yang kehilangan pemanasnya. Rumah yang dulu dipenuhi aroma masakan Aisyah dan tawa kecil kini sunyi, hanya menyisakan gema kenangan yang menyakitkan. Secara finansial, jejak rancang berkembang pesat berkat suntikan dana misterius itu. Namun, di balik keberhasilan material, hati Rendra merasakan kekosongan yang menganga. Ia sering duduk di teras kecil itu, tempat ia dan Aisyah biasa berbagi senja, menyesap kopi yang kini selalu terasa hambar. "Mas, kenapa kamu tidak pulang ke rumah ibu saja dulu? Kamu terlihat seperti bayangan diri sendiri," tanya Pak Diman, foreman proyek yang sudah dianggap Rendra seperti ayahnya. Rendra menggeleng. "Aku tidak bisa, Pak Diman. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada Aisyah. Aku masih tidak percaya dia pergi begitu saja,"
dengan alasan yang begitu dangkal. "Memang dia minta apa, Nak?" tanya Pak Diman hati-hati. Dia bilang, dia lelah hidup sederhana dan menuntut bagian kecil dari harta Gonogini. Bahkan, dia sudah menerima cek dari ibu sebelum kami resmi berpisah. Dia memilih uang daripada aku, jawab Rendra, nada suaranya dipenuhi pahit. Narasi, serakah, yang Aisyah ciptakan kini menjadi penjara pikiran Rendra. Namun, di sudut hatinya, selalu ada seulas tanya yang tak terjawab. Mengapa Aisyah, wanita yang rela membuatkan bekal makan siang dengan uang pas-pasan saat aku sedang berjuang, tiba-tiba berubah secepat itu? Sementara Rendra tenggelam dalam penyesalannya, Aisyah pindah ke sebuah apartemen kecil di dekat pusat kota. Ia tidak ingin menggunakan salah satu aset properti mahalnya agar tidak mudah dilacak. Di sana, ia fokus pada dua hal, kesehatan Bu Lastri dan kesehatan janinnya. Aisyah menghubungi salah satu bawahannya di perusahaan penerbitan, meminta agar semua honornya dibayarkan tunai ke rekening Yayasan A yang baru ia buat. Uang itu akan digunakan untuk menutupi jejak pendanaan pengobatan Bu Lastri dan kebutuhan pribadinya. "Saya ingin memastikan setiap detail pengobatan Bu Lastri berjalan lancar, Nona," ujar Suster Lia, kepala perawat yang Aisyah tugaskan secara diam-diam untuk merawat Bu Lastri di rumah. "Terima kasih, Suster Lia." Ingat, Bu Lastri hanya tahu bahwa ia menerima program bantuan sosial eksklusif. Dia tidak boleh tahu siapa pendonornya. "Bagaimana kondisi Bu Lastri hari ini?" tanya Aisyah, suaranya dipenuhi kecemasan yang mendalam. "Bu Lastri masih lemah, Nona, tetapi semangatnya tinggi. Operasi minggu depan berjalan sesuai jadwal. Dia sangat berterima kasih pada donatur misterius ini. Tadi, dia sempat bercerita kepada saya bahwa dia menyesal telah menyakiti menantu perempuannya, Bu Aisyah. Dia bilang, dia merindukan masakan dan perhatian Bu Aisyah," lapor Suster Lia. Mendengar penyesalan tulus dari Bu Lastri, Aisyah meneteskan air mata. "Tolong sampaikan padanya, Suster, agar dia tidak banyak pikiran. Katakan padanya, banyak orang yang mencintainya, dan dia harus sembuh." Aisyah kemudian melakukan hal yang lebih berani. Ia mulai mengirimkan makanan kesukaan Bu Lastri ke rumahnya melalui layanan pesan antar yang anonim. Ia tahu, di masa pemulihan, Bu Lastri membutuhkan asupan yang bergizi dan menyenangkan hati. Di setiap bungkus makanan, ia menyertakan kartu ucapan tanpa nama, hanya ditandatangani sebagai pengagum rahasia masakan ibu. Suatu malam, Rendra kembali mengunjungi ibunya. Ia terkejut melihat Bu Lastri terlihat lebih baik dan rapi, didampingi seorang perawat profesional, Suster Lia. "Bu, ibu dirawat di rumah? Siapa perawat ini?" tanya Rendra. "Oh, ini Suster Lia. Dari yayasan filantropi itu, Rendra. Mereka sangat baik. Ibu diwajibkan untuk istirahat total sebelum operasi minggu depan. Semua sudah diatur, termasuk perawat dan makanan bergizi. Ibu tidak perlu mengeluarkan sepeser pun," jawab Bu Lastri dengan wajah berseri. "Filantropi? Program bantuan sosial apa yang bisa menyediakan perawat pribadi dan pengobatan kanker? Ini aneh sekali, Bu." Rendra mulai curiga. Skema ini terasa terlalu sempurna, terlalu mahal untuk sekadar undian. "Sudahlah, Rendra. Jangan banyak tanya. Bersyukurlah. Ini rezeki. Ini balasan dari kebaikan-kebaikan yang ibu lakukan dulu," potong Bu Lastri, tidak ingin Rendra mengorek lebih jauh. Rendra mengalah, tetapi benih kecurigaan itu sudah tertanam. Saat Rendra sedang duduk menemani ibunya, bel rumah berbunyi. Suster Lia menerima sebuah paket makanan dari kurir. "Wah, ini makanan favorit ibu. Sup buntut balado. Siapa yang mengirimnya?" tanya Bu Lastri bersemangat, mengambil kartu kecil yang terselip di bungkusan itu. Hanya tertulis, "Pengagum rahasia masakan ibu, Bu," jawab Suster Lia. Rendra mendekat, pandangannya langsung tertuju pada tulisan tangan di kartu kecil itu. Tulisan tangan itu, dengan lekukan huruf I, yang khas dan tanda seru yang unik, adalah milik Aisyah. Rendra yakin 100%. Itu adalah tulisan tangan yang selalu ia lihat di catatan belanja dan ucapan ulang tahun mereka. Rendra mengambil kartu itu, tangannya bergetar. "Ibu, siapa yang biasanya membuatkan sup buntut balado untuk ibu?"
Dulu? Ya Aisyah. Dia tahu ibu sangat suka, tapi dia hanya memasaknya kalau ibu sedang merajuk, jawab Bu Lastri polos. Rendra mencengkeram kartu itu erat-erat. Aisyah? Bukankah Aisyah adalah wanita serakah yang mencampakkannya demi uang? Mengapa dia repot-repot mengirimkan makanan kesukaan ibunya secara rahasia? Aku tidak mengerti, Bu. Kenapa dia harus bersembunyi? Kenapa dia tidak datang langsung kalau memang perhatian? Rendra bergumam, lebih kepada dirinya sendiri. Bu Lastri mengangkat bahu. Mungkin dia malu, Rendra. Malu karena sudah menuntut cerai dan mengambil uang ibu. Pikiran Rendra berkecamuk, seperti perang dingin di dalam kepalanya. Di satu sisi, ada narasi kuat dari ibunya dan pengakuan Aisyah sendiri bahwa dia serakah. Di sisi lain, ada fakta, jejak rancang terselamatkan oleh investor anonim, dan ibunya dirawat oleh donatur misterius, yang kini diketahui mengirimkan makanan dengan tulisan tangan Aisyah. Perlahan, topeng, serakah, Aisyah mulai retak. Rendra memutuskan ia tidak bisa hanya diam. Keesokan harinya, ia menghubungi seorang teman lamanya, Wisnu, yang bekerja sebagai detektif swasta. Wisnu, aku butuh bantuanmu. Aku ingin kamu melacak asal dana yang masuk ke perusahaanku. Dana dari investor anonim percaya jejak rancang. Dan yang kedua, aku ingin kamu melacak siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas program bantuan sosial eksklusif ibuku di rumah sakit. Rendra menjelaskan dengan nada serius. Wisnu mengangguk. Tugas sulit, Rendra. Investor anonim biasanya meninggalkan jejak yang sangat samar. Tapi akan kucoba. Ada dugaan. Rendra ragu sejenak. Aku tidak yakin. Tapi aku ingin kamu fokus pada jejak transaksi non-tunai. Dan satu lagi. Coba cek, apakah mantan istriku, Aisyah, baru-baru ini melakukan transaksi besar atau menjual aset berharganya. Mantan istrimu? Kenapa dia? Aku tidak tahu, Wisnu. Ini hanya firasat. Firasat bahwa ada benang merah tersembunyi yang menghubungkan Aisyah dengan semua keajaiban finansial yang menimpa keluargaku belakangan ini. Lakukan saja. Aku akan bayar berapapun, desak Rendra. Rendra kini mulai yakin, Aisyah adalah kunci dari semua misteri ini. Ia tidak bisa lagi mempercayai cerita yang ia dengar. Ia harus mencari fakta keras di balik tirai pengorbanan yang diselubungi kebohongan. Di apartemen kecilnya, Aisyah duduk di kursi, tangannya memegang hasil pemeriksaan USG pertamanya. Perutnya masih rata, tetapi gambar hitam putih itu menunjukkan keajaiban yang tumbuh di rahimnya. Nak, sebentar lagi ayahmu akan tahu kebenarannya. Tapi bukan sekarang. Sekarang, kita harus menjaga nenekmu sembuh dulu. Kita harus menjadi pahlawan tak terlihat, bisik Aisyah, air mata bahagia bercampur kesedihan mengalir di pipinya. Ia tahu, cepat atau lambat, Rendra akan mulai mengendus jejaknya. Aisyah segera membuat satu keputusan lagi. Ia harus menjual satu-satunya aset berharga yang masih ia miliki, yang tidak terdaftar di aset pernikahan mereka, untuk menutupi kemungkinan biaya tak terduga dalam operasi Bu Lastri. Itu adalah liontin warisan berlian biru, hadiah dari neneknya. Ia harus menjualnya, dan jejak penjualan itu, ia tahu, akan menjadi petunjuk berikutnya yang akan ditemukan Rendra. Ia membiarkan jejak itu ada, karena ia tahu, penyesalan Rendra hanya akan tulus jika ia mencarinya sendiri. Kantor detektif swasta Wisnu terasa pengap, meskipun pendingin ruangan bekerja optimal. Rendra duduk di kursi, tangannya memegang cangkir kopi yang sudah dingin, matanya tertuju pada Wisnu yang baru saja selesai menyajikan hasil penyelidikan awalnya. Ketegangan di antara mereka terasa seperti benang gitar yang ditarik hingga hampir putus. Jadi, bagaimana, Wisnu? Apakah kamu menemukan siapa, investor anonim, di perusahaanku? Atau siapa, donatur misterius, yang membiayai pengobatan ibu? Tanya Rendra, suaranya tercekat. Wisnu menggeleng pelan. Aku belum bisa menembus Firewall Bank, Rendra. Dana talangan itu disalurkan melalui sistem offshore yang sangat rumit, dari perusahaan fiktif di luar negeri. Ini bukan pekerjaan amatir. Ini dilakukan oleh seseorang dengan dana yang tak terbatas dan perencanaan yang matang. Sulit dilacak. Rendra menghela napas, kekecewaan merayapinya. Aku sudah menduga.
Lalu bagaimana dengan donatur ibu? Di rumah sakit. Nah, ini yang menarik. Wisnu menyandarkan tubuhnya, matanya menyipit penuh arti. Pihak rumah sakit benar-benar bungkam soal yayasan filantropi itu. Mereka semua diikat oleh kontrak kerahasiaan. Tapi aku melacak jejaknya dari sudut yang berbeda, pembayaran tunai. Beberapa biaya darurat non-asuransi untuk keperluan Bu Lastri, seperti obat tambahan dan vitamin premium, dibayar tunai. Dan pembayaran tunai itu dilakukan setelah penarikan besar-besaran dari satu sumber. Wisnu meletakkan 2 lembar printout di depan Rendra. Yang pertama adalah bukti penjualan perhiasan. Ini adalah laporan penjualan dari toko perhiasan Aurora Diamond. Sekitar 2 bulan lalu, seorang wanita bernama Aisyah menjual 1 set liontin berlian biru yang sangat langka. Nilainya cukup fantastis, Rendra. Itu bukan perhiasan biasa, jelas Wisnu, menunjuk angka nominal di kertas itu. Rendra tertegun. Liontin berlian biru. Itu adalah liontin warisan terakhir Aisyah dari neneknya, yang selalu ia jaga seperti nyawanya sendiri. Ia ingat, Aisyah pernah bilang liontin itu adalah peninggalan cinta yang tak ternilai. Aisyah? Dia menjualnya? Kenapa? Gumam Rendra, tangannya meraih kertas itu, seolah ingin menyentuh jejak terakhir Aisyah. Dan coba lihat kertas kedua, potong Wisnu, menggeser lembar berikutnya. Penarikan tunai dari penjualan liontin itu, dalam waktu 24 jam, digunakan untuk membayar cash beberapa keperluan medis yang sama persis dengan yang dibutuhkan Bu Lastri, di rumah sakit yang sama. Jumlahnya saling berdekatan. Rendra merasakan seluruh darahnya berdesir dingin. Kepalanya terasa berputar kencang. Tidak mungkin. Ini hanya kebetulan. Rendra mencoba menyangkal, tetapi suaranya lemah, seperti reruntuhan tembok yang rapuh. Kebetulan, Rendra? Seorang wanita yang baru saja menceraikanmu karena dia serakah dan menuntut uang, menjual satu-satunya aset emosionalnya, dengan jumlah yang kebetulan sama dengan biaya darurat pengobatan ibumu yang sakit keras? Dan wanita ini juga yang mengirim makanan dengan tulisan tangan khasnya secara rahasia. Wisnu menatap Rendra tanpa emosi. Aku sudah lama di bidang ini, Rendra. Dalam kasus seperti ini, kebetulan hanyalah nama lain dari kebenaran yang ditutup-tutupi. Rendra berdiri, menepis kursinya hingga terbalik. Narasi, serakah, yang ia yakini selama ini hancur berkeping-keping. Aku salah, Wisnu. Aku salah besar, bisik Rendra, wajahnya dipenuhi penyesalan yang membakar. Dia tidak serakah. Dia menjual barang kesayangannya untuk menalangi pengobatan ibu. Aku menuduhnya mata duitan, padahal dia mempertaruhkan kenangan satu-satunya demi ibuku. Rendra ingat saat Aisyah meminta cerai. Wajahnya yang dingin, kata-katanya yang menusuk, permintaannya akan harta. Sekarang, Rendra sadar, semua itu adalah sandiwara. Aisyah memilih peran antagonis agar Rendra bisa membencinya, dan dia bisa bergerak bebas untuk menyelamatkan ibunya tanpa diketahui. Dia tahu ibu sakit, kan? Itulah alasannya. Itulah alasan dia mendesak cerai, menuntut harta, dan pergi. Rendra mengepalkan tangannya. Dia tidak ingin aku terpecah antara bisnis yang bangkit dan ibu yang sakit keras. Dia memilih mengorbankan reputasi dan cintanya di mataku. Sepertinya begitu, Rendra. Pengorbanan yang luar biasa. Dia memilih dicap buruk agar ibumu tidak stres dan kamu tidak terbebani, ujar Wisnu, prihatin. Aku harus bertemu dengannya, Wisnu. Aku harus minta maaf. Aku harus menghentikan sandiwara ini. Rendra mengambil kunci mobilnya dengan tergesa-gesa. Tunggu, Rendra, tahan Wisnu. Operasi Bu Lastri akan dilakukan dalam 2 hari. Apa yang akan kamu katakan? Bahwa kamu tahu rahasia Aisyah, dan itu akan membuat ibumu panik dan tertekan? Ingat, tujuan utama Aisyah adalah kesembuhan ibumu. Kata-kata Wisnu menampar Rendra kembali ke realitas. Aisyah melakukan semua ini untuk kesehatan Bu Lastri. Jika Rendra muncul sekarang dan mengungkapkan segalanya, itu bisa membahayakan kondisi Bu Lastri. Jadi, aku harus diam? Tanya Rendra, frustrasi. Kamu harus diam, tapi kamu tidak boleh diam. Kamu harus menemukan Aisyah,
Rendra, cari tahu di mana dia tinggal, dan yakinkan dia bahwa kamu sudah tahu kebenarannya. Tapi jangan ungkapkan rahasia itu di hadapan Bulastri, setidaknya sampai operasinya berhasil, saran Wisnu. Aku akan terus melacak. Kali ini, aku akan melacak jejak pribadinya, bukan jejak keuangannya. Rendra meninggalkan kantor Wisnu dengan hati yang hancur berkeping-keping. Penyesalan itu kini menjadi monster yang memangsa setiap sudut hatinya. Ia mengemudikan mobilnya tanpa tujuan, air mata membasahi pipinya. Maafkan aku, sayang. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh kata-kata ibu, oleh egoku sendiri, bisik Rendra. Ia memutuskan untuk mengunjungi ibunya di rumah. Bulastri terlihat semakin pucat, tetapi semangatnya tetap dijaga oleh Suster Lia. Ibu, besok ibu operasi. Aku akan menemanimu di rumah sakit, ujar Rendra, memeluk ibunya erat-erat. Pelukan itu kini terasa berbeda. Rendra memeluk Bulastri dengan rasa bersalah yang tak terperikan, menyadari betapa besar pengorbanan yang dilakukan Aisyah demi keselamatan ibunya. Tentu, nak, ibu beruntung sekali bisa terpilih dalam program ini. Ibu merasa ada tangan tak terlihat yang menjaga ibu, kata Bulastri, matanya berkaca-kaca. Rendra menatap Suster Lia. Ia tahu, tangan tak terlihat, itu adalah mantan istrinya. Ibu, aku ingin mengakui sesuatu. Aku sangat menyesal telah menceraikan Aisyah, ujar Rendra tulus. Aku tahu, Aisyah memang tidak bisa memberiku keturunan, tapi dia adalah wanita terbaik. Dia yang paling mencintaiku. Bulastri menahan napas. Rendra, kenapa kamu tiba-tiba begini? Jangan buat ibu menyesal, nak. Dia sendiri yang bilang dia serakah dan ingin hidup bebas. Aku tahu, Bu. Tapi mungkin ada hal lain di balik semua itu yang tidak kita ketahui. Mungkin dia punya alasannya sendiri. Bu, aku akan mencarinya setelah ibu sembuh. Aku akan minta maaf dan membawanya pulang. Apapun yang terjadi, tekad Rendra, suaranya dipenuhi janji. Bulastri terdiam. Ada keraguan halus yang muncul di wajahnya. Ia melihat betapa tulusnya penyesalan Rendra. Di saat yang sama, Aisyah sedang berada di rumah sakit, menunggu di lobi. Ia sengaja tidak masuk, hanya memantau dari kejauhan. Ia sudah mengatur semua akomodasi, mulai dari kamar inap VIP terbaik untuk Bulastri hingga jaminan dokter bedah terbaik. Aisyah menerima telepon dari notarisnya. Bu Aisyah, dokumen perceraian sudah selesai. Rendra tidak banyak membantah tuntutan Anda, tetapi ia terlihat sangat terpukul, lapor notaris itu. Terima kasih. Biarlah dia berpikir aku jahat untuk sementara waktu, jawab Aisyah, pandangannya tertuju pada lift yang akan membawa Bulastri ke ruang operasi. Aisyah menyentuh perutnya yang mulai sedikit membuncit. Kehamilannya, yang kini menginjak usia 3 bulan, adalah keajaiban yang terjadi setelah perjuangan panjang dan pengorbanannya. Tepat setelah ia menjual liontin itu, tak lama kemudian, ia menyadari dirinya hamil. Ini adalah berkah tak terduga yang ia terima sebagai balasan atas pengorbanannya. Papa kamu akan segera tahu. Nak, papa kamu akan tahu betapa berharganya kita, bisik Aisyah. Ia melihat perawat mendorong brankar yang membawa Bulastri. Bulastri terlihat lemah, tetapi Aisyah melihat sekilas senyum tipis di bibirnya. Aisyah mengirim pesan singkat ke nomor Rendra yang sudah ia blokir, hanya memastikan pesan itu terkirim. Semoga operasi ibu lancar, Mas. Aku akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Ia mengirimkannya dari nomor lain, kemudian membuang kartu itu. Rendra, yang sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit, menerima pesan itu. Ia terkejut, namun segera menyadari bahwa itu adalah pesan perpisahan. Aisyah, kenapa kamu pergi? Kenapa kamu harus bersembunyi? Teriak Rendra di dalam mobilnya. Penyesalan itu kini berubah menjadi motivasi membara. Rendra tahu, ia tidak akan bisa hidup tenang sebelum menemukan Aisyah, mengungkapkan kebenaran, dan meminta maaf atas kebodohannya. Misi pencarian Rendra kini resmi dimulai. Ruang tunggu rumah sakit terasa seperti pusaran emosi bagi Rendra. Jam-jam berlalu dengan lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Di tengah kecemasan menunggu hasil operasi Bulastri, pikiran Rendra dipenuhi bayangan Aisyah.
Pesan singkat yang ia terima sebelum Bu Lastri masuk ruang operasi terasa seperti bara api yang menyentuh kesadarannya. Semoga operasi ibu lancar, Mas. Aku akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Siapa kalian? Aisyah? Setelah semua yang kulakukan, kamu masih peduli pada kami? Gumam Rendra pelan, mengusap wajahnya frustrasi. Ia tahu, pesan itu membuktikan bahwa Aisyah tidak pergi karena dia serakah, melainkan karena ada alasan yang jauh lebih dalam dan menyakitkan. Tiba-tiba, ponsel Rendra berdering. Itu panggilan dari Wisnu, detektif swastanya. Rendra, ada perkembangan. Operasi ibumu sudah berjalan lebih dari 3 jam. Itu pertanda baik, kata Wisnu, mencoba menenangkan. Bukan itu yang kupikirkan. Wisnu, apa yang kamu temukan tentang Aisyah? Dia mengirimiku pesan. Dia di sini, aku tahu itu. Tenang. Aku melacak jejaknya lewat sinyal telepon dan transaksi kartu bank yang ia gunakan terakhir. Dia pindah ke sebuah apartemen kecil yang jauh dari rumahmu. Tapi, ini yang paling penting. Aku menemukan jejak lain dari investor anonim yang menyelamatkan jejak rancang. Rendra langsung duduk tegak. Apa? Siapa dia? Perusahaan fiktif itu? Bukan. Perusahaan itu memang fiktif, tapi ada pola transaksi yang sangat unik di balik penyaluran dana itu. Dana itu disalurkan ke rekening bankmu melalui 2 lapis transfer, menggunakan 2 mata uang berbeda, sebelum diubah kembali ke rupiah. Ini adalah teknik laundering yang sangat canggih, biasanya digunakan oleh orang yang mengelola aset sangat besar, atau seseorang yang sengaja menyembunyikan kekayaan luar biasa. Rendra terdiam, mencoba mencerna informasi itu. Maksudmu, investor ini bukan hanya orang kaya, tapi seseorang yang punya jaringan dan sistem finansial yang rumit? Ya, sangat rumit. Aku juga melacak jejaknya dari sudut lain. Domain internet dan alamat server perusahaan fiktif itu. Dan tebak apa yang kutemukan? Alamat server itu terdaftar atas nama PT Aksara Semesta Global, jelas Wisnu. PT Aksara Semesta Global? Aku tidak kenal. Itu perusahaan apa? Itu adalah induk perusahaan penerbitan multinasional terbesar di Asia. Perusahaan yang selama ini selalu kamu impikan untuk diajak kerjasama, Rendra. Perusahaan yang konon memiliki aset triliunan. Dan menurut data publik yang sangat terbatas, perusahaan itu dipimpin oleh seorang CEO wanita misterius yang sangat tertutup, yang hanya dikenal dengan inisial A. Ungkap Wisnu, nadanya terdengar dramatis. Rendra merasakan seluruh tubuhnya lemas. Kepalanya seolah dihantam palu baja. Tunggu sebentar. Aisyah bilang dia editor lepas biasa. Dia bekerja dari rumah dengan gaji pas-pasan. Seru Rendra, suaranya dipenuhi rasa tak percaya. Mungkin itu yang dia ingin kamu percaya, Rendra. Aku tidak menuduh, tapi coba hubungkan semua kepingan teka-teki ini. Investor anonim, yang uangnya berasal dari server perusahaan penerbitan triliunan rupiah, Bu Lastri diselamatkan oleh donatur rahasia, dan tulisan tangan yang mengirim makanan itu milik Aisyah, yang baru saja menjual liontin warisannya untuk menalangi pengobatan ibumu. Semua jalan menuju satu pintu, Aisyah. Rendra menutup matanya. Pengorbanan yang dilakukan Aisyah jauh lebih besar dan jauh lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Dia bukan hanya mengorbankan perasaan. Dia mengorbankan identitas dan kekayaan fantastisnya demi menjaganya tetap terhormat. Aku menceraikan seorang wanita yang bukan hanya mencintaiku, tapi juga pemilik kekayaan yang bisa membeli seluruh perusahaanku. Rendra bergumam, penyesalan itu kini berubah menjadi samudera rasa bersalah yang menenggelamkannya. Dia tidak pernah mandul, Wisnu. Dia tidak pernah serakah. Dia hanya tidak ingin aku tahu siapa dia sebenarnya, agar aku tidak merasa kecil di sampingnya. Tepat. Dia memilih cinta yang setara, bukan cinta yang didominasi harta. Dan dia memilih pergi, demi melindungi harga dirimu dan kesehatan ibumu, tutup Wisnu. Sekarang, cari Aisyah. Aku sudah mengirimkan alamat apartemennya. Tapi aku yakin, dia sudah tahu kamu akan mencarinya. Tak lama setelah telepon ditutup, Dr. Haris keluar dari ruang operasi. Wajahnya lelah, namun memancarkan kelegaan. Rendra, operasinya berhasil. Bu Lastri sangat kuat.
Sekarang tinggal masa pemulihan dan radiasi ringan. Jika ada keajaiban, kanker itu akan hilang sepenuhnya, lapor Dr. Haris. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Rendra menggenggam tangan Dr. Haris. Jangan berterima kasih pada saya, Rendra. Berterima kasihlah pada Yayasan Filantropi yang sangat peduli. Mereka benar-benar luar biasa. Semua biaya sudah lunas dibayar. Bahkan biaya pemulihan lanjutan pun sudah dijamin, kata Dr. Haris, tersenyum penuh makna. Rendra menatap dokter itu. Dokter, bisakah Anda beritahu saya siapa sebenarnya donatur itu? Setelah ini, tidak ada lagi yang perlu dirahasiakan. Dr. Haris tersenyum simpul. Saya terikat sumpah, Rendra. Tapi saya bisa memberitahu Anda satu hal. Donatur ini adalah seseorang yang sangat mencintai ibumu. Seseorang yang rela mengorbankan dirinya sendiri untuk memastikan ibumu sembuh. Dia adalah pahlawan tak terlihat yang ada di dekat Anda selama ini. Kata-kata itu sudah cukup. Rendra tahu, Dr. Haris sedang berbicara tentang Aisyah. Rendra segera menuju alamat apartemen yang diberikan Wisnu. Itu adalah apartemen sederhana. Sangat kontras dengan gambaran CEO perusahaan multinasional triliunan rupiah. Rendra mengetuk pintu berkali-kali. Sung. Ia mencoba membuka kenop pintu, dan ternyata tidak terkunci. Rendra masuk. Apartemen itu kosong. Hanya ada satu meja kecil, dan di atasnya, sebuah amplop coklat tebal. Rendra mengambil amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah surat tulisan tangan Aisyah, dan beberapa dokumen yang terlampir. Jantungnya berdebar kencang. Ia membuka surat itu, matanya menyusuri setiap kata Aisyah, yang kini terasa seperti nyanyian pengakuan yang paling memilukan. Mas Rendra, jika kamu membaca surat ini, artinya kamu sudah tahu sebagian kebenarannya, atau setidaknya, kamu sudah cukup tulus untuk mencariku. Aku minta maaf karena harus membuatmu membenciku. Aku tahu kata-kata perpisahanku tentang harta itu menyakitkan. Tapi aku harus melakukannya. Aku tidak ingin kamu tahu tentang kekayaan yang aku miliki dari warisan keluarga. Aku ingin kamu mencintaiku sebagai Aisyah, istrimu yang sederhana, yang mendukungmu dari nol, bukan sebagai pewaris triliunan rupiah. Saat krisis bisnismu datang, aku tidak punya pilihan selain menolong. Dan saat aku tahu Bu Lastri sakit, aku harus pergi. Aku tidak mau kamu menanggung beban ganda, Mas. Ibu harus fokus sembuh, dan kamu harus fokus pada mimpimu. Aku memilih menjadi pihak yang jahat, agar perpisahan itu berjalan cepat dan aku bisa mengatur pengobatan ibu secara anonim. Aku tahu kamu akan marah dan menyesal. Tapi tolong, jangan menyesal. Ibu sudah sembuh. Bisnismu sudah stabil. Aku juga ingin kamu tahu satu hal lain. Aku tidak pernah mandul, Mas. Aku hanya memiliki kendala kesehatan yang bisa diatasi. Dan Rendra berhenti bernapas. Air mata sudah membanjiri wajahnya. Ia mencengkeram surat itu erat-erat. Ia kemudian melihat lampiran dokumen di bawah surat itu. Itu adalah hasil pemeriksaan USG dengan nama Aisyah dan Rendra, serta tanggal jatuh tempo di sudutnya. Di sana, di gambar hitam putih itu, terlihat bentuk janin kecil yang mengambang dengan damai. Rendra menjatuhkan dirinya ke lantai. Napasnya tercekat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik tenggorokannya. Hamil? Dia hamil? Dan aku menceraikannya. Rendra menangis meraung. Penyesalannya kini telah mencapai titik klimaks yang menghancurkan. Ia menceraikan istrinya karena dituduh mandul dan serakah, padahal istrinya adalah seorang triliuner yang menyelamatkan keluarganya, dan kini sedang mengandung darah dagingnya sendiri. Aisyah sudah tahu dia hamil, bahkan saat dia mengucapkan kata-kata perpisahan yang kejam itu. Di balik USG itu, ada selembar dokumen terakhir, surat kuasa yang ditandatangani Aisyah, yang secara resmi menunjuk Rendra sebagai Direktur Utama PT Aksara Semesta Global jika terjadi sesuatu pada Aisyah. Aisyah bukan hanya menyelamatkan Rendra, Aisyah memberikan seluruh kerajaannya kepada Rendra, kemudian menghilang untuk melindungi rahasia terbesarnya, kehamilannya. Rendra tahu, ia tidak akan bisa hidup tenang sebelum menemukan Aisyah, membawa kembali wanita terhebat yang pernah ia kenal, dan memohon ampunan darinya. Misi pencarian ini kini berubah menjadi misi penebusan dosa.
Apartemen kecil yang ditinggalkan Aisyah terasa seperti pusat gempa bagi Rendra. Ia duduk di lantai, bersandar pada dinding yang dingin, memeluk surat dan hasil USG itu seolah memeluk Aisyah yang hilang. Air matanya sudah mengering, digantikan oleh rasa sesal yang menusuk, pedang bermata dua yang ia ciptakan sendiri. Ia menceraikan istrinya karena dituduh mandul, padahal janinnya sendiri tumbuh di rahim wanita itu. Ia mencampakkan seorang wanita yang dianggap serakah, padahal wanita itu adalah pemilik kerajaan bisnis yang menyelamatkan keluarganya dan bahkan memberikan warisan bisnisnya kepadanya. Aku telah mencampakkan berlian demi kerikil, bisik Rendra, suaranya parau. Ia menatap surat kuasa penunjukan dirinya sebagai dirut PT Aksara Semesta Global. Kenapa, sayang? Kenapa kamu harus berkorban sebesar ini? Rendra tahu, ia tidak bisa berlama-lama meratapi nasibnya di sini. Ia harus bertindak. Langkah pertamanya adalah menghadapi orang yang paling berperan dalam sandiwara pahit ini, Bu Lastri. Rendra tiba di rumah sakit. Bu Lastri sudah siuman pasca operasi dan sedang beristirahat di kamar suite pribadinya. Rendra masuk, wajahnya masih menyisakan jejak badai emosi. Bu Lastri, yang melihat Rendra dengan mata lemah namun penuh cinta, tersenyum. Nak, kamu sudah datang. Operasi ibu lancar berkat doa kita. Kamu harus berterima kasih pada yayasan itu. Nak, mereka luar biasa. Rendra duduk di samping tempat tidur, meraih tangan ibunya yang kurus dan menciumnya. Bu, aku tahu siapa donatur itu. Aku tahu siapa yang membiayai semua ini. Wajah Bu Lastri langsung menegang. Rendra, apa yang kamu bicarakan? Siapa dia? Jangan bilang kamu sudah menyelidikinya. Aku tahu, Bu. Dan aku tahu kamu juga sudah tahu, setidaknya tentang liontin warisan yang dijual Aisyah untuk membayar biaya darurat ibu. Ucap Rendra, matanya menatap tajam ke mata ibunya. Ia tidak lagi melihat keibuan yang ia kenal, tetapi partner konspirasi dalam menghancurkan pernikahan mereka. Bu Lastri pucat pasi. Ia mencoba menarik tangannya, tetapi Rendra menahannya. Rendra, ibu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ibu hanya... Jangan berbohong lagi, Bu. Aku tahu Aisyah yang menyelamatkanmu. Aku tahu dia menjual perhiasan kesayangannya demi ibu. Dia melakukan semua ini setelah ibu memaksaku menceraikannya, menuduhnya mandul dan serakah. Dia memilih dicap jahat, agar ibu bisa fokus sembuh dan aku bisa fokus pada bisnis tanpa beban ganda. Rendra tidak berteriak, tetapi setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti petir yang menyambar. Bu Lastri akhirnya menangis. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi tuanya. Ampuni ibu, nak. Ampuni ibu. Ibu memang salah. Ibu tahu Aisyah menjual liontin itu. Ibu melihat bukti transaksinya di meja ibu saat ibu sedang membereskan dokumen. Tapi, ibu pikir dia hanya melakukan itu karena dia merasa bersalah, bukan karena dia sangat mencintai kita. Dia bukan hanya mencintai kita, Bu. Dia adalah pahlawan kita, yang memilih menjadi musuh demi keselamatan kita. Rendra meletakkan hasil USG di tangan ibunya yang gemetar. Dan lihat ini, Bu. Lihatlah apa yang telah ibu dan aku hancurkan. Bu Lastri menatap gambar hitam putih itu, pandangannya kabur karena air mata. Ia melihat janin kecil itu, calon cucu yang selama ini ia idam-idamkan. Ini cucu ibu? Aisyah, hamil? Dia hamil saat kami menceraikannya. Bisikan Bu Lastri terasa seperti ratapan di padang gurun. Rendra mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ya, Bu. Dia hamil. Dia tidak mandul. Dia menyembunyikan kehamilannya agar aku tidak khawatir saat dia berjuang menyelamatkan ibu. Dia bahkan memberikan seluruh kerajaannya, PT Aksara Semesta Global, perusahaan triliunan itu, kepadaku. Dia adalah pemilik aset itu, yang rela hidup sederhana demi cinta dan memilih pergi demi pengorbanan. Bu Lastri menangis histeris. Penyesalannya kini melampaui batas. Ia telah menghina, mengusir, dan mencampakkan wanita yang telah mengorbankan segalanya demi keluarganya. Aisyah, ya Tuhan. Ibu tidak pantas dimaafkan. Nak, ibu telah menghancurkan kebahagiaanmu, kebahagiaan kalian.
Ibu adalah mertua terburuk di dunia. Ibu telah mengusir malaikat dari rumah kita. Bu Lastri mencengkeram spray. Ratapannya menyayat hati. Rendra memeluk ibunya. Kita sama-sama salah, Bu. Aku juga bodoh. Tidak percaya pada hatiku sendiri. Tapi kita tidak bisa begini. Sekarang, kita harus bertindak. Kita harus mencari Aisyah dan memohon ampunan. Ya, nak, cari dia. Bawa dia pulang. Ibu akan bersujud di kakinya jika itu bisa membuat dia memaafkan kita. Beritahu dia, ibu sudah tahu segalanya. Beritahu dia, semua harta ibu, semua hidup ibu berikan padanya. Asal dia mau kembali dan merawat cucu ibu. Tekad Bu Lastri, air mata dan penyesalan mengubahnya menjadi wanita yang jauh lebih rendah hati. Dengan restu dan dorongan kuat dari ibunya, Rendra segera keluar dari rumah sakit. Ia menghubungi Wisnu. Wisnu, lupakan semua proyek lain. Prioritas utamaku sekarang hanya satu, temukan Aisyah. Tenang, Rendra. Aku sudah bergerak. Aku sudah melacak semua akun yang terhubung dengan PT Aksara Semesta Global dan semua properti pribadi atas nama Aisyah. Tapi dia pintar. Dia tidak menggunakan aset utamanya, lapor Wisnu. Tapi aku menemukan satu petunjuk terakhir. Sebuah post-it kecil yang ia tinggalkan di laci apartemennya. Apa isinya? Tanya Rendra tak sabar. Desa Senja. Hanya itu. Ditulis tangan, dengan tanda pena yang agak kabur. Jawab Wisnu. Rendra mencoba mengingat. Desa Senja. Itu adalah nama desa kecil yang sangat terpencil di kaki pegunungan, tempat nenek Aisyah pernah tinggal. Aisyah pernah bercerita bahwa ia menghabiskan masa kecilnya di sana, dan itu adalah satu-satunya tempat yang memberinya kedamaian sejati. Itu dia. Dia pergi ke tempat persembunyiannya. Itu adalah tempat yang sangat terpencil. Wisnu. Tidak ada sinyal yang bagus di sana. Rendra menyimpulkan. Aku tahu. Tapi itu adalah petunjuk paling kuat yang kita miliki. Dia pasti berpikir kamu tidak akan pernah mencarinya di sana, ujar Wisnu. Rendra membuat keputusan saat itu juga. Ia harus pergi. Tidak peduli seberapa jauh dan terpencil desa itu. Ia segera mengatur tim di jejak rancang untuk mengambil alih pekerjaannya sementara. Kemudian mengurus kepindahan Bu Lastri ke rumahnya sendiri, di bawah pengawasan perawat yang ditanggungnya. Ia juga membuat pengumuman internal rahasia di PT Aksara Semesta Global, memohon agar mereka tidak menghubungi direktur utama, baru sampai pemberitahuan lebih lanjut. Rendra mengemasi tasnya. Kali ini, bukan koper berisi pakaian mewah, melainkan ransel sederhana yang mencerminkan tekadnya untuk mencari cinta sejatinya, tanpa embel-embel harta. Ia membawa serta surat Aisyah dan hasil USG itu, sebagai pengingat abadi akan kebodohannya dan alasan mengapa ia harus terus mencari. Aku datang, sayang. Aku datang untuk memohon maaf. Aku datang untuk menjadi ayah dari anakku. Aku datang untuk menebus dosaku, bisik Rendra, meninggalkan rumahnya. Ia tahu, perjalanan ini adalah jalan panjang penebusan, dan ia tidak akan berhenti sampai ia berhasil membawa pulang wanita yang telah menyelamatkan hidup dan jiwanya. Tujuan Rendra kini jelas, Desa Senja. Perjalanan menuju Desa Senja terasa seperti ziarah rohani bagi Rendra. Ia mengemudi mobilnya sendiri, meninggalkan gemerlap kota, menyusuri jalanan sempit dan berliku menuju kaki pegunungan yang sunyi. Setiap putaran roda adalah cambukan penyesalan yang mendorongnya untuk lebih cepat. Udara di Desa Senja dingin dan bersih, beraroma pinus dan tanah basah. Pemandangannya adalah lukisan alam yang damai, sangat kontras dengan badai yang berkecamuk di hati Rendra. Desa itu kecil, hanya terdiri dari beberapa rumah kayu sederhana. Rendra memarkir mobilnya di dekat pos ronda, pandangannya menyapu setiap sudut, mencari sosok yang ia rindukan. Dengan sedikit petunjuk dari penduduk desa yang ramah, Rendra menemukan sebuah rumah kayu yang agak terpencil, dikelilingi taman bunga liar yang indah. Jantungnya berdebar kencang, detaknya terasa seperti genderang perang di dalam dadanya. Ia melangkah ke halaman. Di teras, seorang wanita sedang duduk di kursi rotan, membaca buku dengan tenang. Perutnya sudah mulai membuncit dengan indah, penanda jelas kehamilan yang kini menginjak usia yang semakin matang. Itu adalah Aisyah. Rendra berhenti,
Jarak 10 langkah terasa seperti jurang pemisah di antara mereka. Ia melihat Aisyah, yang kini tampak lebih kurus di wajah, namun memancarkan aura kedamaian yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Aisyah mengangkat kepalanya. Pandangannya yang tadinya fokus pada buku, kini tertuju pada Rendra. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, seolah telah lama menanti kedatangan Rendra. "Mas Rendra, aku tahu kamu akan datang. Tapi aku pikir kamu akan datang lebih cepat," sapa Aisyah, suaranya pelan dan datar, tanpa emosi, layaknya air danau yang tenang namun sangat dalam. Rendra mencoba melangkah, tetapi kakinya terasa kaku. Rasa bersalah dan penyesalan yang ia bawa kini menjelma menjadi beban tak kasat mata. "Aisyah." Hanya nama itu yang berhasil keluar dari tenggorokannya. Suaranya serak dan parau. "Silakan duduk, Mas." Aisyah menunjuk kursi kayu di seberangnya. "Udara di sini dingin. Kamu pasti kelelahan dari perjalanan jauh." Rendra duduk perlahan. Matanya tidak bisa lepas dari perut Aisyah. "Janinnya. Dia baik-baik saja?" tanya Rendra, menunjuk perut Aisyah dengan tatapan penuh kerinduan dan kepedihan. Aisyah mengelus perutnya lembut. "Dia sangat baik. Dia anak yang kuat. Dia selalu bergerak setiap kali aku mendengar berita baik tentang neneknya." Ibu baik-baik saja, sayang. Operasinya berhasil. Dia sekarang di rumah, dirawat perawat dan sangat menantikan kamu pulang." Rendra berujar cepat, mencoba memberikan kabar baik sebagai pembuka jalan. Aisyah mengangguk. "Aku tahu. Suster Lia rutin melapor padaku. Aku senang ibu sudah sembuh. Itulah yang paling penting." Rendra menatap Aisyah, bingung. Tidak ada amarah, tidak ada luapan emosi. Aisyah bersikap seperti seorang perawat yang peduli pada mantan mertuanya, bukan mantan istri yang hatinya dihancurkan. "Kenapa kamu tidak marah, Aisyah? Setelah semua yang aku lakukan, setelah kami mengusirmu, menuduhmu mandul dan serakah? Kenapa kamu tidak berteriak padaku?" desak Rendra, matanya memancarkan rasa bersalah. Aisyah menutup bukunya. Tatapannya kini beralih pada Rendra, penuh ketenangan yang menyakitkan. "Marah? Untuk apa, Mas? Aku tahu kamu bukan orang jahat. Kamu hanya korban keadaan dan tekanan dari ibu. Lagi pula, aku yang memilih skenario ini. Aku yang memilih menjadi villain dalam ceritamu, agar kamu bisa fokus pada bisnismu dan ibu bisa sembuh tanpa beban," jawab Aisyah, suaranya lembut namun menyimpan kekuatan baja. "Tapi kamu tidak harus melakukannya sejauh itu, sayang. Kamu tidak harus pergi. Kamu tidak harus menyembunyikan kehamilanmu. Dan kamu tidak harus memberiku seluruh kekayaanmu." Rendra mengeluarkan surat Aisyah dan hasil USG dari tasnya. "Aku tahu segalanya, sayang. Aku tahu kamu adalah CEO PT Aksara Semesta Global. Aku tahu kamu yang menyelamatkan jejak rancang. Aku tahu kamu menjual liontin warisanmu demi ibu. Kenapa kamu tidak jujur saja padaku?" Rendra hampir memohon. Aisyah tersenyum tipis, senyum yang menyimpan 1000 alasan. "Jujur? Bagaimana aku bisa jujur, Mas? Aku ingin kamu mencintaiku. Bukan karena aku pewaris triliunan rupiah. Aku ingin kamu berdiri tegak, bangga dengan pencapaianmu sendiri, tanpa bayang-bayang kekayaan istri yang jauh lebih besar." Ia menyentuh perutnya lagi. "Saat aku tahu aku hamil, itu adalah hadiah tak terduga. Tapi aku tahu, jika aku bilang aku hamil, kamu akan panik, kamu akan melupakan bisnis, dan kamu akan membawa ibu yang sakit ke dalam drama emosional. Aku butuh waktu dan ruang untuk memastikan ibu sembuh total, dan anak kita lahir dengan damai." Rendra menunduk, air mata panas menetes ke lantai kayu. "Aku bodoh. Aku telah menceraikanmu, padahal kamu melakukan semua ini karena cinta. Aku meragukan ketulusanmu. Aku menghancurkan hatimu." "Kamu tidak menghancurkan hatiku, Mas. Kamu hanya menguji kekuatannya. Dan sekarang, aku sudah tahu seberapa jauh aku bisa berkorban," balas Aisyah. Rendra bangkit dari kursinya, berlutut di depan Aisyah. "Ini adalah puncak penebusannya. Sayang, aku mohon. Aku minta maaf. Maafkan kebodohanku. Maafkan aku yang tidak percaya padamu. Maafkan aku yang terlalu mendengarkan ibu. Aku tidak pantas dimaafkan.
Tapi tolong, berikan aku kesempatan kedua. Kembalilah padaku. Sayang. Kita bangun lagi keluarga kita. Bersama anak kita. Aku akan mencintaimu. Aisyah, wanita sederhanaku. Tanpa memedulikan seberapa besar kerajaanmu. Rendra memohon. Air matanya membasahi lutut Aisyah. Aisyah menatap Rendra yang berlutut di depannya. Dengan penyesalan yang tulus di mata pria itu. Ia melihat ketulusan yang murni, bukan lagi pria yang tertekan oleh ambisi dan tuntutan ibunya. Bangunlah, Mas. Aku tidak akan membiarkan ayah dari anakku berlutut di depanku, kata Aisyah, tangannya meraih bahu Rendra. Jadi, kamu mau memaafkanku? Tanya Rendra, penuh harap. Aisyah menarik napas panjang. Tatapan matanya kini berubah menjadi kelembutan yang menyelimuti. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Bahkan sebelum kamu datang ke sini. Tapi memaafkan dan kembali adalah dua hal berbeda, ujar Aisyah. Aku butuh waktu, Mas. Aku butuh ketenangan ini untuk memastikan anak kita lahir dengan sehat. Aku ingin kamu buktikan, Mas. Buktikan bahwa kamu benar-benar telah berubah. Buktikan bahwa kamu bisa menerima aku seutuhnya, tanpa mengkhawatirkan uang, tanpa memedulikan kata orang lain, tegas Aisyah. Aku akan membuktikannya. Sayang, beri aku satu kesempatan. Janji Rendra, hatinya diselimuti harapan baru. Aisyah tersenyum. Baiklah, kamu boleh tinggal di desa Senja, di rumah sebelah. Tapi kamu harus tinggal di sini sebagai pria sederhana, bukan sebagai CEO. Kamu harus belajar tentang kesabaran, Mas. Kamu harus belajar menjadi ayah yang tenang. Kamu harus menjadi Rendra yang baru. Rendra mengangguk, air matanya mengalir lega. Aku akan melakukannya. Aku akan menjadi Rendra yang pantas untukmu dan anak kita. Aku akan menunggu, sayang. Aku akan menunggumu sampai kamu siap kembali. Kehidupan Rendra di desa Senja adalah sebuah kontemplasi yang sunyi. Ia tinggal di rumah kayu sederhana di sebelah rumah Aisyah, sebuah properti milik keluarga Aisyah yang selama ini kosong. Meja kerjanya yang biasa penuh dengan blueprint dan laptop canggih kini digantikan oleh sepetak kebun kecil dan peralatan tukang kayu sederhana. Ini adalah masa magang bagi Rendra, magang untuk menjadi suami dan ayah yang utuh. Aisyah, dengan kehamilannya yang semakin membesar, menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia mengizinkan Rendra ada di sekitarnya, tetapi menetapkan batasan yang jelas. Rendra tidak bisa kembali ke Aisyah yang lama sampai ia benar-benar membuktikan dirinya. Pagi itu, Rendra sedang sibuk menyiram bunga di kebun depan rumah Aisyah. Tangannya yang biasa memegang pena mahal kini memegang selang air, membiarkan lumpur mengotori kemejanya. Mas Rendra, kamu tidak perlu menyiram tanaman jam segini. Nanti bunganya layu kalau terlalu banyak air di pagi hari, tegur Aisyah, berdiri di ambang pintu, tangannya memegang cangkir teh hangat. Rendra menoleh, senyumnya tulus. Oh, benarkah? Maaf, sayang. Aku benar-benar tidak tahu. Dulu, aku hanya tahu menanam fondasi bangunan, bukan fondasi bunga. Aisyah tertawa kecil, tawa yang sudah lama tidak didengar Rendra. Tawa itu seperti melodi yang merdu di tengah hutan yang sunyi. Bunga juga butuh kesabaran, Mas. Sama seperti kepercayaan. Jangan terburu-buru. Dan jangan terlalu banyak disiram dengan ambisi yang berlebihan, balas Aisyah, matanya menatap Rendra dalam-dalam. Rendra mengerti pesan tersirat dari Aisyah. Aku mengerti. Aku sedang belajar. Aku sedang belajar bagaimana menjadi suami yang sabar, yang menghargai proses kecil. Aku akan memastikan, fondasi, kepercayaanmu ini akan menjadi yang terkuat. Hubungan mereka mulai mencair melalui rutinitas kecil. Rendra yang bertugas membawa hasil panen sayuran dari kebun warga. Rendra yang belajar membuat bubur sederhana untuk Aisyah di pagi hari. Rendra yang membacakan cerita dongeng untuk janin di malam hari, meskipun Aisyah duduk di kursi yang agak jauh. Suatu sore, Rendra datang ke teras Aisyah membawa sebuah kerajinan tangan sederhana. Itu adalah ayunan bayi dari kayu pinus, yang ia buat dengan tangannya sendiri. Bentuknya tidak sempurna. Ada bagian yang agak miring, tetapi dibuat dengan ketelitian dan cinta. Ini untuk anak kita, kata Rendra, menyerahkannya dengan canggung.
Aku tahu ini tidak sebanding dengan ayunan mewah yang mungkin bisa kamu beli, tapi aku membuatnya sendiri. Aku ingin anak kita tahu, ayahnya tidak hanya bisa merancang gedung pencakar langit, tapi juga bisa merancang sarang kecil yang hangat. Air mata Aisyah menggenang, matanya berkaca-kaca melihat ketulusan dalam karya sederhana itu. Ayunan itu terasa lebih berharga dari semua harta warisan yang ia miliki. Ini indah, Mas. Sangat indah. Terima kasih, bisik Aisyah, membiarkan Rendra memasang ayunan itu di teras. Saat Rendra sedang memasang ayunan itu, ponsel Aisyah berdering. Itu panggilan video dari Bu Lastri. Aisyah mengambil panggilan itu. Wajah Bu Lastri, yang kini terlihat lebih segar, muncul di layar. Di sampingnya, terlihat Suster Lia yang tersenyum. Aisyah, nak, bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja, kan? Rendra bersamamu, nak? Tanya Bu Lastri, nadanya penuh kerinduan dan cemas. Tidak ada lagi nada memerintah atau menghakimi, hanya kehangatan seorang ibu yang tulus. Aku baik-baik saja, Bu. Aku di Desa Senja. Rendra ada di sini. Dia sedang memperbaiki sesuatu, jawab Aisyah, melirik Rendra yang sedang sibuk. Rendra, sini, nak, tunjukkan dirimu pada ibu, perintah Bu Lastri, dengan nada yang kini lebih mirip permintaan. Rendra mendekat ke layar. Halo, Bu. Aku baik-baik saja. Aku sedang menemani Aisyah. Nak, ibu ingin kamu mendengarkan ini baik-baik. Rendra, kamu harus bersabar. Jangan paksa Aisyah. Kamu telah menyakitinya terlalu dalam, dan kamu harus menghormati proses penyembuhannya. Jaga Aisyah baik-baik, nak. Jaga cucu ibu. Kamu tidak boleh membiarkan dia melakukan apapun yang berat. Pijat kakinya jika dia lelah. Kamu harus belajar menjadi suami yang benar-benar dewasa, perintah Bu Lastri. Aku mengerti, Bu. Aku akan menjaganya dengan seluruh hidupku, jawab Rendra tulus. Aisyah, nak. Bu Lastri kembali fokus pada Aisyah, matanya dipenuhi air mata. Ibu tidak akan pernah berhenti meminta maaf. Ibu bersalah. Ibu tidak peduli lagi soal dirut-dirutan atau harta triliunan yang kamu punya itu. Ibu hanya ingin kamu dan cucu ibu kembali. Kembalilah, nak. Ibu berjanangan kamu cepat pulang. Ibu akan menyiapkan kamar bayi yang paling indah. Ibu akan menjadi mertua yang pantas untukmu. Ibu janji. Pengakuan tulus dari Bu Lastri itu, pengakuan yang mengakui semua rahasia Aisyah, berhasil meruntuhkan tembok pertahanan Aisyah. Air mata Aisyah menetes. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas pengertiannya. Saya akan segera pulang jika sudah waktunya, jawab Aisyah, suaranya tercekat. Setelah panggilan itu berakhir, Aisyah menatap Rendra. Mas, ibu benar-benar berubah. Semua ini, semua pengorbananku, ternyata tidak sia-sia, bisik Aisyah. Rendra meraih tangan Aisyah dan menciumnya. Tentu saja tidak sia-sia. Sayang, kamu tidak hanya menyelamatkan nyawa ibu, kamu juga menyelamatkan jiwanya, dan jiwaku. Ibu sudah belajar bahwa cinta sejati lebih berharga dari status atau harta apapun. Minggu-minggu berlalu di Desa Senja. Rendra tidak menyentuh urusan bisnisnya sama sekali. Ia hanya melakukan panggilan singkat sesekali untuk memastikan jejak rancang dan PT Aksara Semesta Global berjalan lancar di bawah pengawasan tim yang ia tunjuk. Ia sepenuhnya fokus pada Aisyah. Suatu sore, saat senja melukis langit Desa Senja dengan warna ungu dan oranye yang memukau, Aisyah sedang duduk di ayunan bayi yang dibuat Rendra. Rendra datang dan duduk di sampingnya, memijat kakinya yang bengkak. Mas, aku ingin memberitahumu sesuatu, kata Aisyah pelan. Apa, sayang? Saat kamu menceraikanku, aku merasa sangat sakit. Bukan karena diceraikan, tapi karena kamu tidak percaya padaku. Aku merasa sendirian membawa beban rahasia ini. Aku Aisyah, suaranya sedikit bergetar. Maafkan aku, sayang. Aku berjanji, aku tidak akan pernah meragukanmu lagi. Janji Rendra, memeluk kaki Aisyah yang ia pijat. Aisyah tersenyum. Tapi, aku juga ingin kamu tahu, ada satu hal lagi yang selama ini aku rahasiakan, bahkan setelah kita berpisah. Rendra menatap Aisyah, matanya penuh tanya. Apa itu, sayang?
Aisyah meraih tangan Rendra dan meletakkannya di perutnya. Mas, saat aku ke dokter, aku tahu bahwa kondisiku sulit untuk hamil alami. Tapi kehamilan ini terjadi tepat setelah aku menjual liontin warisan itu untuk ibu. Dokter bilang ini adalah keajaiban medis. Keajaiban. Ya, mungkin ini adalah hadiah alam semesta atas keikhlasan dan pengorbananku. Jadi, Mas, anak kita ini bukan hanya anak dari cinta kita. Dia juga adalah buah dari penebusanmu dan hadiah dari keikhlasan. Bisik Aisyah, matanya bersinar. Rendra memeluk Aisyah erat-erat. Air matanya menetes bahagia. Ia mencium kening Aisyah. Terima kasih, sayang. Terima kasih karena telah memberiku kesempatan. Dan terima kasih karena telah memberiku keajaiban kecil ini. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakannya lagi. Janji Rendra. Suaranya dipenuhi janji suci. Aisyah menyandarkan kepalanya di bahu Rendra. Tembok pertahanan terakhir di hatinya telah runtuh. Aku sudah siap, Mas, kata Aisyah pelan. Siap untuk apa, sayang? Aku siap untuk pulang. Aku siap untuk kembali menjadi istrimu dan menjadi ibu dari anak kita. Tapi aku ingin pernikahan kita dimulai dari awal. Tanpa sorotan, tanpa harta, hanya kita dan keluarga kecil kita, tegas Aisyah. Rendra tersenyum lebar. Aku siap, sayang. Kita akan pulang. Kita akan menikah lagi. Aku akan melamarmu lagi, di hadapan ibu, dan di hadapan semua orang yang pernah meragukan cinta kita. Saat senja menghilang dan malam mulai menyelimuti, Rendra dan Aisyah duduk berdampingan, hati mereka utuh kembali, menyambut babak baru kehidupan mereka yang penuh berkah. Keputusan untuk kembali adalah angin segar bagi Rendra dan Aisyah. Mereka meninggalkan desa Senja setelah 2 bulan Rendra menjalani masa penebusan, membawa serta hati yang telah pulih dan keyakinan yang mengakar kuat. Rendra mengemudi perlahan, sesekali melirik Aisyah yang kini duduk di sampingnya. Tangan Rendra tidak pernah lepas dari genggaman tangan istrinya. Sesekali beralih mengelus perut Aisyah yang semakin membuncit. Mas, kamu yakin sudah siap untuk menghadapi ibu? Tanya Aisyah, sedikit cemas. Meskipun kita tahu ibu sudah berubah, pertemuan ini pasti akan emosional. Aku lebih dari siap, sayang. Ibu bukan lagi Bu Lastri yang dulu. Pengalaman sakitnya, ditambah penyesalan karena kepergianmu, telah melunakkan hatinya yang dulu sekeras sekarang. Kita akan menghadapinya bersama, jawab Rendra, mencium punggung tangan Aisyah. Lagi pula, aku punya misi penting. Aku harus melamarmu lagi. Aisyah tersenyum malu. Dasar, kita baru saja berbaikan. Aku tidak mau lagi ada drama perpisahan, sayang. Aku ingin kita sah lagi di mata hukum dan agama, sebagai Rendra yang baru, dan Aisyah yang tak tertandingi, tegas Rendra. Sudah seminggu berlalu sejak Raffi menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Rumah itu kini tidak lagi suram. Setiap pagi, tawa kecil bocah itu menggema di halaman. Suara riangnya menjadi musik yang menenangkan bagi Alia. Namun, di balik ketenangan itu, ada badai kecil yang mulai bergolak, bukan di luar, tapi di dalam hatinya. Alia, perempuan yang dulu dikenal tegas, kini sering melamun. Di kantor, rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan itu. Ia tidak lagi setajam dulu dalam menegur bawahannya, tidak lagi sekaku biasanya. Bahkan ada kalanya, ketika menatap keluar jendela, bibirnya membentuk senyum samar yang tak pernah muncul sebelumnya. Ada apa denganmu, Alia? Tanya Dina, rekan satu divisinya di kepolisian, suatu siang. Biasanya kau sibuk menegur orang, sekarang malah melamun seperti gadis jatuh cinta. Alia menoleh cepat, wajahnya memerah. Jangan bicara sembarangan. Oh, ayolah, canda Dina. Kudengar kau sering ditemani seorang pria desa di rumahmu. Katanya, dia semacam tabib. Nada suara itu terdengar menggoda, tapi juga penuh sinis. Alia menarik napas panjang. Dia menolong anakku, itu saja. Dina mengangkat alis, seolah tak percaya. Menolong, ya? Hati-hati, Alia. Orang seperti itu bisa saja memanfaatkan situasi. Kau janda, dia bujang. Kau tahu kan omongan orang desa seperti apa? Ucapan itu menancap tajam di hati Alia. Ia tak menjawab,
hanya menatap berkas di mejanya dengan tatapan kosong. Tapi dalam dadanya, ada rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan, antara marah dan takut. Sore harinya, ia pulang dengan wajah letih. Di rumah, ia mendapati Rian sedang duduk di beranda, memainkan suling bambu kecil. Suaranya lembut, mengalun pelan di bawah angin senja. Raffi duduk di sampingnya, memegang buku gambar. Ketika Alia tiba, bocah itu langsung berlari menyambut. "Mama, Om Rian ajarin Raffi main suling." Rian berdiri, tersenyum sopan. "Selamat sore, Bu Alia. Anak ibu cepat belajar, sebentar lagi bisa main sendiri." Alia mencoba tersenyum, tapi dalam hatinya masih ada bayangan ucapan Dina di kantor. Ia melihat wajah Rian, sederhana, polos, tapi ada sesuatu di mata pria itu yang menenangkan. Dan justru karena itu, ia takut. "Rian," panggilnya pelan. "Iya, Bu. Mulai besok, kau tak perlu datang terlalu sering. Anak saya sudah jauh lebih baik." Rian menatapnya tenang. Tak ada marah, tak ada kecewa. "Baik, Bu. Saya mengerti." Ia menunduk sedikit, lalu berpamitan. Tapi sebelum melangkah pergi, ia menatap Raffi sebentar. "Jaga dirimu, Nak. Jangan lupa baca doa sebelum tidur." "Iya, Om," jawab bocah itu riang. Alia menutup pintu setelahnya. Tapi entah kenapa, rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Malamnya, saat Raffi sudah tidur, Alia duduk sendiri di ruang tamu. Suara jam dinding berdetak pelan. Pikirannya dipenuhi oleh dua hal, ucapan Dina dan tatapan mata Rian. Ia tahu Rian tidak pernah melewati batas. Pria itu sopan, bahkan terlalu hati-hati. Tapi rasa takut akan gosip membuatnya menutup diri. Ia teringat pada masa lalunya, bagaimana dulu ia menikah dengan perwira polisi yang tampan namun berakhir dengan pengkhianatan. "Aku tidak mau jatuh ke lubang yang sama," bisiknya pelan. Namun di balik kalimat itu, ada suara lain dalam hatinya yang berbisik lembut. Tapi Rian tidak sama. Keesokan harinya, Alia pergi ke pasar untuk belanja. Di sana, ia bertemu dengan Bu Murni, tetangga yang terkenal cerewet. "Bu Alia, katanya anak ibu sudah sembuh ya?" "Alhamdulillah." "Iya, Bu. Terima kasih. Saya dengar yang ngobatin Rian, anak angkatnya Pak Karsa." "Wah, beruntung sekali Ibu." Nada suaranya menggoda. "Tapi hati-hati loh, Bu. Banyak perempuan di kampung ini yang diam-diam suka sama dia." Alia menahan senyum pahit. Ia tahu apa maksud kalimat itu, peringatan halus agar tidak ikut terjebak dalam gosip. Tapi di sisi lain, hatinya terasa diremas. Ia tidak mau peduli. Namun kenapa hatinya terasa berat saat mendengar nama Rian disebut dengan cara seperti itu? Sore hari, hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan. Alia menutup jendela dan menyalakan lilin kecil karena listrik padam. Raffi mulai batuk-batuk kecil, mungkin karena udara dingin. Alia segera mengambil selimut dan segelas air hangat. Namun tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Alia terkejut. Siapa yang datang malam begini? Saat ia membuka pintu, ternyata Rian berdiri di sana, tubuhnya basah kuyup. Di tangannya ada bungkusan daun dan botol kecil. "Maaf, Bu, saya dengar dari Bu Murni." Raffi batuk. "Saya bawa ramuan untuk bantu pernapasannya." Alia mematung. Ia ingin menolak, tapi ketika melihat wajah tulus itu, lidahnya keluh. "Masuklah, nanti kau masuk angin." Rian tersenyum kecil. Ia duduk di kursi dekat dapur, lalu mulai menyiapkan ramuan di atas kompor kecil. Aroma jahe dan serai segera memenuhi ruangan, hangat dan menenangkan. Alia memperhatikan diam-diam. Cara pria itu bekerja sederhana tapi penuh ketulusan. Ia memeras daun, mencampur air hangat, lalu berkata, "Ini bukan obat, Bu. Hanya penghangat agar pernapasannya ringan." Saat Rian menyuapi Raffi sedikit ramuan itu, anak itu tersenyum, lalu tertidur nyenyak. Alia berdiri di depan pintu kamar, matanya tak lepas dari pemandangan itu. Ada sesuatu di dalam dirinya yang pelan-pelan mencair. Kesombongan, gengsi, dan rasa takut, semua mulai luluh oleh ketulusan sederhana.
Kenapa kau melakukan semua ini, Rian? Tanyanya tiba-tiba. Rian menatapnya. Karena saya pernah sakit, Bu. Dulu, tak ada yang mau menolong saya kecuali almarhum Pak Karsa. Beliau bilang, jika saya ingin sembuh, tolonglah orang lain tanpa pamrih. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang mengisi ruang itu. Alia menunduk, suaranya pelan. Aku mungkin sudah terlalu sering menolak kebaikan hanya karena takut disebut lemah. Rian tersenyum. Kadang, orang kuat justru yang paling sulit menerima pertolongan, Bu. Kata-kata itu membuat dada Alia bergetar. Ia menatap pria itu lama, lalu berkata lirih, "Terima kasih, Rian." Untuk pertama kalinya, ia mengucapkannya tanpa gengsi. Malam itu, setelah Rian pulang, Alia menatap keluar jendela. Hujan mulai reda, langit tampak bersih. Dan di balik segala keraguan, ia tahu sesuatu telah berubah. Bukan hanya dalam dirinya, tapi juga dalam caranya melihat dunia. Mungkin, pikirnya, tidak semua yang sederhana harus diremehkan. Kadang, justru dari yang dianggap rendah, Tuhan mengirimkan keajaiban yang tak pernah diduga. Dan malam itu, di antara sisa hujan yang masih menetes di genting, Alia menunduk. Untuk pertama kalinya bukan karena kalah, tapi karena hatinya mulai berdoa. Bu Lastri tidak bisa menahan tangis harunya. Ia menghampiri Rendra dan Aisyah. "Nak, Aisyah, ibu tidak tahu harus berkata apa. Ibu hanya ingin kamu tahu, pernikahan kedua ini adalah lembaran paling murni yang pernah ibu lihat. Rendra, jaga istrimu. Jaga cucu ibu. Jangan pernah lagi ulangi kebodohanmu," bisik Bu Lastri, memeluk mereka berdua. "Aku janji, Bu. Aku akan menjaganya dengan seluruh hidupku." "Terima kasih, Bu, karena telah merestui kami," jawab Rendra tulus. Rendra menatap Aisyah. Ia mengambil tangan Aisyah, menciumnya lembut, lalu mengelus perut Aisyah. "Selamat datang kembali, sayang. Kamu adalah rumah tempat jiwaku ingin selalu kembali," bisik Rendra. "Terima kasih, Mas. Aku percaya, cinta sejati kita kini sudah teruji oleh api perpisahan," balas Aisyah, air mata bahagia membasahi pipinya. 2 bulan berlalu dalam kebahagiaan yang damai. Rendra menepati janjinya. Ia mengurus jejak rancang dan PT Aksara Semesta Global dari jarak jauh, memastikan Aisyah mendapatkan semua perhatian dan ketenangan yang ia butuhkan. Ia memanjakan Aisyah, bukan dengan harta, melainkan dengan waktu, perhatian, dan kesabaran. Bu Lastri benar-benar berubah menjadi mertua idaman. Sering datang ke rumah mereka, memasak dan membersihkan rumah, dan selalu menanyakan kabar calon cucunya. "Bu, ibu tidak perlu repot-repot membersihkan rumah. Ada Rendra," tegur Aisyah lembut saat melihat Bu Lastri sedang menyapu. "Ah, tidak apa-apa, Nak. Ini menyenangkan buat ibu. Dulu ibu sibuk mengejar status, sekarang ibu sibuk mengejar kebahagiaan. Dan kebahagiaan ibu ada di sini, di rumah ini," jawab Bu Lastri, senyumnya tulus. "Lagi pula, Rendra itu hanya pintar merancang beton. Nak, urusan rumah biar ibu yang tangani." Mereka tertawa bersama, tawa yang dulu terasa mustahil. Malam itu, saat jarum jam menunjuk pukul 3 dini hari, Aisyah merasakan kontraksi yang kuat. Rasa sakitnya datang tiba-tiba, seperti ombak besar yang menghantam pantai. Mas Rendra, sudah waktunya," panggil Aisyah, suaranya menahan jeritan. Rendra langsung terbangun. Ia panik, tetapi segera mengendalikan dirinya, mengingat semua pelajaran yang ia pelajari di Desa Senja, kesabaran dan ketenangan. "Tenang, sayang. Tarik napas. Kita akan pergi sekarang," kata Rendra, berusaha menenangkan Aisyah. Rendra mengemudi ke rumah sakit, didampingi Bu Lastri yang langsung datang setelah dihubungi. Di ruang bersalin, Rendra terus mendampingi Aisyah. Ia memegang erat tangan Aisyah, membisikkan kata-kata motivasi dan cinta. "Kamu kuat, sayang. Kamu sudah melalui semua ini sendirian. Kamu pasti bisa melewatinya. Ingat, dia adalah hadiah keajaiban kita. Dorong, sayang, dorong." Rendra terus memberikan dukungan. Wajahnya pucat karena tegang namun matanya penuh tekad. Setelah perjuangan yang panjang,
sebuah tangisan bayi yang nyaring memecah kesunyian subuh. "Selamat, Bu. Bayi Anda laki-laki, sehat sempurna," seru dokter. Rendra merasakan kakinya lemas, air mata membanjiri wajahnya. Ia mencium kening Aisyah yang kelelahan. "Sayang, terima kasih. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua ini," bisik Rendra, suaranya tercekat. Aisyah tersenyum lemah. "Dia sempurna, Mas." Perawat membersihkan bayi itu dan meletakkannya di dada Aisyah. Momen bonding pertama itu adalah puncak kebahagiaan yang tak terlukiskan. Bu Lastri masuk ke ruangan, matanya merah karena menangis bahagia. Ia mendekati cucunya, air mata menetes ke pipi bayi kecil itu. "Selamat datang, Nak. Kamu adalah bukti cinta dan penebusan sejati," bisik Bu Lastri, suaranya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Keesokan harinya, saat Aisyah sedang menyusui bayinya, Rendra duduk di sampingnya. Bayi itu diberi nama Arkana Satya, yang berarti cahaya setia. "Mas," panggil Aisyah, "aku ingin kamu tahu satu hal. Liontin warisan itu, yang aku jual untuk ibu. Aku tidak pernah menyesal menjualnya. Karena setelah aku melepaskan benda berharga itu, Tuhan menggantinya dengan keajaiban yang jauh lebih berharga ini. Aku tahu, sayang. Aku tahu. Dan aku akan pastikan Arkana tahu betapa hebat dan berharganya ibunya. Dia akan tahu bahwa ayahnya hampir kehilangan kalian semua karena kebodohan dan kesombongan," jawab Rendra. Rendra meraih tangan Aisyah. "Aku sudah membuat keputusan besar. Sayang. Aku sudah bicara dengan Dewan Direksi PT Aksara Semesta Global. Mereka setuju bahwa kamu tetap menjadi pemilik sejati, dan aku akan melanjutkan sebagai CEO bayangan. Tapi yang lebih penting," Rendra melanjutkan, "aku memutuskan untuk menjual sebagian kecil saham Jejak Rancang dan menyumbangkan hasilnya untuk Yayasan Kanker, atas nama Donatur A. Aku tidak ingin lagi uang menjadi bayangan gelap dalam hidup kita. Aku ingin keberhasilan kita digunakan untuk membantu orang lain, seperti yang sudah kamu lakukan untuk ibu." Aisyah tersenyum bahagia. "Itu keputusan yang bijaksana, Mas. Aku bangga padamu." Rendra mencium Arkana kecil, lalu mencium kening Aisyah. Mereka telah melewati badai terburuk dalam hidup mereka, dan keluar sebagai pemenang. Pernikahan mereka, yang dimulai dengan cinta sederhana, diuji oleh perceraian palsu yang penuh pengorbanan, kini telah disempurnakan oleh kehadiran Arkana, sang keajaiban. Rendra tahu, kebahagiaan sejati bukanlah pada apa yang ia miliki, melainkan pada siapa yang ia genggam. Dan ia kini memegang erat dua keajaiban terbesarnya. Aisyah, sang istri yang penuh pengorbanan, dan Arkana, sang anak penebus dosa. Waktu bergerak maju, namun kini terasa lebih lembut bagi Rendra dan Aisyah. Arkana Satya, buah keikhlasan mereka, tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria, menjadi pusat gravitasi bagi kebahagiaan keluarga kecil itu. Rumah kecil dengan teras krem pucat itu kini dipenuhi dengan tawa bayi, aroma bubur bayi, dan bisikan cinta yang tulus. Rendra, sang CEO bayangan, menyeimbangkan dua dunia dengan sempurna. Di mata dunia luar, ia adalah Rendra, arsitek sukses dari Jejak Rancang yang kini fokus pada proyek-proyek yang memiliki nilai sosial dan keberlanjutan. Di balik layar, ia adalah administrator cerdas yang mengelola aset triliunan PT Aksara Semesta Global, memastikan perusahaan itu beroperasi sesuai visi Aisyah, berkontribusi besar namun tetap rendah hati. Aisyah, sang pemilik sejati, menikmati perannya sebagai ibu rumah tangga seutuhnya. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya kepada Rendra, tetapi ia memilih menjauh dari hiruk-pikuk korporasi. Baginya, kebahagiaan terbesar bukan di ruang rapat, melainkan di samping box bayi Arkana. Bu Lastri kini menjadi figur kunci dalam rumah tangga mereka, menjabat sebagai komisaris utama dan mentor etika keluarga. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Arkana, mengajarkan cucunya lagu-lagu tradisional dan bercerita tentang betapa hebatnya ibu dan ayahnya. Aisyah, nak, biar ibu yang cuci piring. Kamu fokus saja menyusui Arkana, tegur Bu Lastri suatu sore. Tidak apa-apa, Bu. Saya bisa melakukannya nanti, balas Aisyah. Tidak boleh. Dulu ibu terlalu fokus pada hal yang tidak penting, sampai lupa merawat putranya sendiri. Sekarang,
Ibu harus memastikan kamu dan Arkana mendapatkan yang terbaik. Ini adalah tugas penebusan ibu, ujar Bulastri tulus, senyumnya damai. Rendra masuk, menggendong Arkana yang baru saja selesai mandi. Benar kata ibu, sayang. Biarkan ibu menjalankan tugas penebusannya. Lagi pula, Mas juga harus segera berangkat ke kantor. Ada meeting penting dengan tim di Jakarta. Mas, ingat, jangan lupa makan siangnya. Dan jangan lagi terlalu memaksakan diri. Ambisi itu seperti api, Mas. Baik untuk menghangatkan, tapi bisa membakar jika terlalu besar. Pesan Aisyah, tangannya merapikan kerah kemeja Rendra. Rendra mencium kening Aisyah. Tentu, sayang. Aku janji. Aku pergi bukan untuk uang, tapi untuk menjaga warisan cinta yang kamu titipkan padaku. Aku akan segera kembali. Di kantor Jejak Rancang, Rendra mengadakan pertemuan dengan tim intinya. Ia terlihat jauh lebih tenang. Kepemimpinannya kini dipenuhi empati dan integritas. Pak Rendra, kami menerima tawaran investasi yang sangat besar untuk proyek properti baru di kawasan utara. Ini bisa menjadikan Jejak Rancang salah satu perusahaan arsitektur terbesar di negeri ini. Lapor sekretarisnya, bersemangat. Rendra tersenyum kecil. Ia tahu, tawaran itu datang dari salah satu jaringan PT Aksara Semesta Global. Tolak, terima kasih, jawab Rendra tegas. Timnya terkejut. Tolak, Pak? Tapi kenapa? Ini kesempatan emas. Aku tahu, tapi kita tidak lagi mengejar kesempatan emas yang datang dengan tekanan dan mengorbankan kualitas. Kita akan fokus pada proyek perumahan sosial yang kita rencanakan di Tegalrejo. Keuntungan memang tidak sebesar itu, tetapi dampaknya akan jauh lebih besar, jelas Rendra. Rendra kemudian membuka laptopnya, menunjukkan gambar Arkana yang sedang tertidur. Dulu, aku terobsesi dengan jejak yang kubuat di beton dan baja. Sekarang, aku sadar, jejak terbesar yang harus aku tinggalkan adalah pada hati manusia. Dan itu dimulai dari keluarga kita. Aku tidak mau lagi mempertaruhkan waktu untuk hal yang tidak penting. Rendra berujar dengan nada penuh ketulusan, yang membuat timnya terdiam dan terinspirasi. Sore hari, Rendra pulang lebih awal. Ia menemukan Aisyah sedang duduk di teras, seperti dulu, tetapi kini ditemani Arkana yang tertidur di keranjang rotan di sampingnya. Ia mendekat, duduk di samping Aisyah. Hari yang berat, Mas? Tanya Aisyah, menyandarkan kepalanya di bahu Rendra. Tidak, sayang. Hari yang tenang. Aku menolak tawaran besar dan memutuskan untuk fokus pada perumahan sosial. Aku belajar darimu, sayang, bahwa kekuatan sejati bukan pada seberapa besar yang kamu ambil, tapi seberapa banyak yang kamu berikan, kata Rendra, memeluk Aisyah. Aisyah mendongak, matanya memancarkan rasa syukur. Aku tahu kamu akan menjadi pria yang hebat, Mas. Bahkan, saat kamu menceraikanku dengan kejam, aku tahu itu semua hanya topeng pengorbanan. Dan kamu adalah wanita yang rela mengorbankan kerajaannya demi cinta yang sederhana, balas Rendra. Ia mengambil tangan Aisyah, mencari cincin pernikahan kedua mereka. Mas, cincin ini, cincin pernikahan kedua kita ini, terasa jauh lebih berat dan berharga daripada semua berlian di PT Aksara Semesta Global, bisik Aisyah. Karena cincin ini tidak dibuat dari emas, sayang. Cincin ini dibuat dari penyesalan, ketulusan, dan pengorbanan. Itu adalah bahan paling langka di dunia, ujar Rendra. Malam itu, setelah Arkana tertidur pulas, Rendra dan Aisyah kembali ke teras. Bulan purnama bersinar terang, menerangi taman bunga liar yang kini terawat baik. Mas, kamu tidak pernah bertanya padaku tentang liontin warisan berlian biru itu lagi, kata Aisyah tiba-tiba. Untuk apa, sayang? Benda itu sudah menjalankan takdirnya. Ia adalah kunci pembuka pintu kebenaran kita. Aku tidak membutuhkannya lagi. Kehadiranmu dan Arkana sudah jauh lebih dari cukup, jawab Rendra. Tapi aku ingin kamu tahu, kata Aisyah, matanya berkaca-kaca. Liontin itu sebenarnya adalah dana cadangan yang nenekku titipkan, khusus untuk biaya pengobatan anakku, seandainya aku tidak bisa hamil secara alami. Saat aku menjualnya untuk ibu, aku membuang harapanku untuk memiliki anak. Tapi Tuhan
Tuhan memberikan berkah ganda. Rendra menarik napas dalam-dalam, terharu. Pengorbanan Aisyah ternyata lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya menjual aset emosional. Ia menjual satu-satunya harapan medisnya demi Bu Lastri. "Sayang, kamu adalah wanita paling luar biasa di dunia ini," kata Rendra, memeluk Aisyah dengan erat. Mereka duduk dalam diam, merasakan kehangatan pelukan itu. Mereka tidak lagi dikejar oleh ambisi, tekanan sosial, atau rahasia yang menyesakan. Mereka telah menemukan harmoni sejati. Harmoni yang menerima masa lalu yang pahit, menghargai masa kini yang sederhana, dan merayakan masa depan yang penuh cinta. Kisah Rendra dan Aisyah adalah pengingat abadi bahwa cinta sejati bukanlah tentang seberapa besar harta yang dibagi, melainkan seberapa besar pengorbanan yang disanggupi. Dan di rumah kecil di pinggiran kota itu, di mana CEO perusahaan triliunan hidup sebagai istri sederhana seorang arsitek berintegritas, kebahagiaan sejati telah berlabuh, tanpa batas, tanpa sekat, dan tanpa kepalsuan.